Bab 851 keduanya dikalahkan. 3 matahari yang menyilaukan dan berkobar keemasan muncul dari tengah alis, dada, dan perut Grid Solar Unding Body, sebelum cahaya keemasan tak terbatas menyebar. Cahaya keemasan tampak seperti cairan keemasan, membuat Grid Solar Unding Body semakin mempesona dengan cahaya keemasan. Itu tampak seperti budak emas besar dari jauh. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar, menyebabkan ruang ini bergelombang. Tubuh Mu Chen telah terintegrasi dengan Grid Solar Unding Body pada saat ini, kemudian melihat melalui Grid Solar Unding Body dan mengarahkan pandangannya ke tombak yang turun. Menghadapi serangan habis-habisan dari Fang Yi ini, tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya, tetapi niat bertarung yang kuat. Sekarang setelah dia membuka kunci 3 energi matahari dari tubuh abadi matahari besar, energi itu seperti naga yang meraung di tubuh-tubuh abadi matahari besar, dengan energi menakutkan mendistorsi wilayah tersebut. Meskipun Fang Yi adalah ahli penguasa kelas 5 puncak dan telah menyempurnakan tubuh surgawi cahaya bintang primordial peringkat yang layak, Mu Chen memiliki keyakinan mutlak pada tubuh abadi matahari besar yang telah dia sempurnakan dalam hal kekuatan. Itu karena ketika Grid Solar Unding Body berevolusi hingga batasnya, itu akan menjadi Primordial Immortal Body, salah satu dari 10 Primal Celestial Body. Meskipun Grid Solar Unding Body hanyalah bentuk terendah dari Primordial Immortal Body, seekor singa masih memiliki cakar yang tajam, tidak peduli seberapa kecil itu, dan tidak peduli seberapa muda seekor harimau, ia masih memiliki pamor harimau. Karena itu, siapapun yang meremehkannya pasti akan membayar harganya. Mengaum, raungan marah meledak di hati Mu Chen saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. The Grid Solar Unding Body mengangkat salah satu tangannya dan mendorong ke atas. Saat cairan emas mengalir, itu menutupi lengan raksasa dari Grid Solar Unding Body. Seluruh lengan ditutupi dengan kristal emas yang diisi dengan rune mendalam yang tak terhitung banyaknya dan energi yang menakutkan diam-diam bergelombang. Ledakan, The Grid Solar Unding Body mendorong telapak tangannya yang besar keluar, menyebabkan ruang pecah di sekitar telapak tangannya dan gelombang kejut emas menyapu bersih. Itu telah menunjukkan energi menakutkan yang terkandung di telapak tangan ini dari Mu Chen. Itu adalah energi spiritualnya sendiri dan 3 energi matahari dari tubuh abadi matahari besar yang digunakan hingga batasnya. Semua ahli memiliki perubahan ekspresi mereka dari langkah ini dari Mu Chen. Bahkan banyak ahli penguasa kelas 5 puncak memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka merasakan gelombang ancaman yang kuat. Mu Chen ini benar-benar tidak sederhana untuk dapat menampilkan kekuatan bertarung seperti itu dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 4. Betapa tidak terbayangkan, sementara para ahli itu memiliki keterkejutan yang memenuhi mata mereka, mereka sangat jelas tentang kesenjangan besar antara nilai-nilai 9 kelas alam berdaulat. Tidak mudah untuk menebus celah itu. Oleh karena itu, mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa Mu Chen benar-benar dapat mencapai ini dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 4. Selain itu, faktor penting adalah bahwa Fang Yi bukan penguasa kelas 5 biasa. Dengan kekuatannya, dan berbagai kartu truf, mungkin tidak ada seorang pun di alam penguasa kelas 5 yang bisa melawannya. Tapi, saat ini, Mu Chen telah mencapainya. Di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, tombak itu jatuh dari cakrawala seperti komet dan berbenturan dengan telapak tangan emas besar. Ledakan, saat tabrakan tiba-tiba membuat semua keributan di seluruh wilayah ini menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah hilang. Pada saat itu, wilayah ini benar-benar beku. Tornado emas segera terbentuk dan mulai berkembang. Dalam beberapa saat, ukurannya sudah 10.000 kaki dan mulai menimbulkan malapetaka. Energi spiritual dalam tornado emas sangat ganas, dengan kekuatan penghancur menjadi sesuatu yang bahkan membuat para ahli seperti Nine Nether, Suba dan Raja Elang Darah mengubah wajah mereka secara tiba-tiba. Saat tornado emas mendatangkan malapetaka, 2 benda surgawi yang berdaulat adalah yang pertama menderita dampaknya. Ledakan, lengan Grid Solar Unding Body, yang ditutupi kristal emas, hancur bersama dengan tombak Fang Yi. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang tersapu. The Grid Solar Unding Body dan Primordial Starlight Celestial Body dikirim terbang keluar. Ketika mereka terbang keluar, retakan padat menutupi sosok besar mereka. Jelas, dampak mengerikan itu secara langsung menghancurkan pertahanan kuat mereka. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu terbang menuju cakrawala, sebelum jatuh ke bawah, meninggalkan bekas panjang dan dalam yang panjangnya lebih dari 1 meter di tanah.
Sepanjang jalan, gunung-gunung hancur dan batu-batu besar terbang ke segala arah. Ledakan. Setelah menghancurkan gunung lain, dua sosok besar itu akhirnya runtuh. Setelah kekuatan tumbukan menghilang, kedua sosok itu hancur menjadi cahaya. Ledakan. Dua sosok melesat ke puing-puing dan tetap jatuh, tanpa gerakan apapun. Hanya darah yang mengalir di tubuh mereka, dengan pernapasan mereka yang sangat lemah. Di Cakrawala, badai emas yang mengerikan berlangsung lama sebelum menghilang. Oleh karena itu, semua tatapan di wilayah ini diarahkan pada dua sosok itu. Jika bukan karena dada mereka yang masih naik turun, semua orang mungkin mengira mereka berdua telah tewas dalam tabrakan yang mengerikan itu. Seluruh wilayah itu dalam keheningan. Banyak ahli terkejut, karena tidak ada yang menyangka pertempuran antara kuda hitam dan Tuan akan begitu menakutkan, dan hasilnya juga jauh melebihi harapan mereka. Itu karena mereka awalnya berpikir bahwa Tuan akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Namun, itu telah berubah menjadi hasil di mana keduanya terluka parah. Banyak orang saling bertukar pandang dan mau tidak mau menarik napas dingin. Jika hasil pertempuran ini bocor, itu mungkin akan menyebabkan riak besar lainnya. Meskipun Mu Chen tidak mencapai kemenangan dalam pertempuran ini, semua orang tahu prestasi menakjubkan apa yang telah dia capai untuk memaksa Fang Yi, yang telah menyempurnakan tubuh surgawi cahaya bintang primordial, saat berada di puncak penguasa kelas 5, ke dalam keadaan seperti itu dengan kultivasinya, di alam penguasa kelas 4. Bagaimanapun, Mu Chen dikelilingi oleh bahaya ketika dia menghadapi Pangeran Netherworld, yang kedua dalam peringkat pada catatan Naga Phoenix di surga Naga Phoenix. Pada akhirnya, dia hanya bisa menarik waktu bagi Putri Kaisar Api untuk mengalahkan Fang Yi. Tapi, saat ini, baru beberapa bulan dan dia sudah bertarung melawan Fang Yi dengan kekuatannya sendiri. Peningkatan seperti itu mengejutkan. Anak ini tangguh. Di masa depan, pembangkit tenaga listrik lain akan muncul di domain Great Havenlau. Petik 2. Beberapa orang berbicara dengan lembut saat mereka memberi Mu Chen evaluasi tinggi. Itu karena mereka menyadari status Mu Chen. Bagaimanapun, melonjak di wilayah utara hanya dalam setahun sangat jarang. Di lembah, pasukan elang darah tidak bisa berkata-kata dan Wu Tian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan wajah Raja Elang Darah berubah sangat serius. Di masa lalu, dia telah memandang Mu Chen dengan sedikit jijik, bahkan ketika Mu Chen berhasil mengalahkan Qiu Tain, Mu Chen masih lebih lemah dari veteran seperti dirinya. Tapi pikiran ini telah sepenuhnya terhapus setelah menyaksikan pertempuran dengan Fang Yi. Itu karena dia tahu bahwa bahkan dia tidak bisa melihat serangan Mu Chen dengan enteng. Pemuda ini memang seperti harimau yang tidak bisa diremehkan. Petik 2 tanda seru petik 2. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, Suba memiliki ekspresi pucat saat cahaya ganas berkedip di matanya. Tatapannya sangat gelap, karena hasil ini juga melebihi harapannya. Tetapi, pada saat yang sama, dia juga sangat marah dan merasakan sakit hati. Secara alami, itu dari pelet asal jatuh yang mereka hilangkan. Saya mengucapkan terima kasih atas hadiah dari Tuan Gunung Su. Wajah tegang Nine Nether akhirnya menunjukkan senyuman saat dia melihat Suba dan mengejeknya. Wajah Suba berkedut saat dia mengepalkan tinjunya dengan urat-urat yang menggeliat di lengannya. Ketika seluruh wilayah terkejut dari hasil pertempuran ini, dua sosok yang berlumuran darah dengan goyah berdiri dari reruntuhan. Wajah Mu Chen pucat saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menyeringai ketika dia melihat Fang Yi yang tampak suram. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku kali ini. Tatapan Fang Yi dingin dan tajam saat dia melihat Mu Chen dengan kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Mu Chen, dia tidak pernah berharap akan dipaksa ke keadaan yang menyedihkan seperti itu olehnya. Hasil seperti itu sangat tidak menguntungkan baginya. Itu karena di antara generasi muda wilayah utara, ketenaran Mu Chen tidak ada bandingannya dengannya. Jadi jika hasil pertempuran ini diketahui orang lain, semua orang akan merasa bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk berada di level yang sama dengannya. Tapi, dia tidak tahan dengan ini. Saya menghargai pelet asal jatuh Anda. Sebuah cahaya keemasan berkedip di permukaan kulit Mu Chen sebagai fisik naga Phoenix menjadi diaktifkan. Esensi darah naga Phoenix di tubuhnya dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Alasan mengapa dia berani bertarung dengan Fang Yi adalah karena kemampuan pemulihan fisik naga Phoenix yang dianugerahkan kepadanya sebanding dengan binatang suci. Selama itu bukan serangan yang fatal, dia akan dapat dengan cepat pulih darinya.
Fang Yi menyeka noda darah dari sudut bibirnya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia memejamkan mata dan merasakan sesuatu untuk sesaat, sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Meskipun hasil dari pertempuran ini di luar dugaanku, Fang Yi menoleh dan dengan dingin menatap Mu Chen. Seluruh situasi masih di bawah kendaliku, mungkin aku harus memberitahumu bahwa membunuhmu adalah salah satu motifku dalam pertarungan kita. Tapi motif saya yang lain, adalah untuk mengulur waktu, karena saya ingin membantai dua kelompok Anda. Dan, saat ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Fang Yi menunjuk ke arah langit yang jauh. Di arah utara, ada sosok berapi yang tak terhitung jumlahnya menyapu saat teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari jauh. Dari selatan, kepingan salju jatuh saat raungan yang terdengar seperti beruang purba terdengar di hati orang lain. 9 Neter dan Raja Elang Darah memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka karena mereka tahu bahwa mereka adalah pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit dari Paviliun Surgawi. Itu berarti bahwa di antara 10 Tuan Gunung dari Paviliun Surgawi, 2 Tuan Gunung yang kuat lainnya telah tiba. Kali ini, mereka telah sepenuhnya dikepung. Bab 852 Bala Bantuan. Mengaum. Raungan serigala dan auman beruang terdengar dari cakrawala yang jauh saat mereka bergema di seluruh wilayah ini, praktis menyebabkan wajah semua orang di sini berubah. Mereka mengangkat kepala dengan kaget saat seruan terkejut terdengar saat mereka melihat kedua arah. Itu pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit dari Paviliun Surgawi. Sepertinya Fang Yi sengaja menunda waktu untuk menunggu bala bantuan dari Paviliun Surgawi. Grup Great Havenlaw Domain hancur, sekarang. Saya khawatir baik Istana 9 Neter maupun pasukan Elang Darah tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Petik 2. Fang Yi benar-benar licik. Karena pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit ada di sini, Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Langit pasti ada di antara mereka. Keduanya adalah ahli di alam penguasa kelas 6. Dengan mereka mengawasi pasukan mereka, bahkan jika Mu Chen memurnikan Spirit of Battle Will, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Domain Great Havenlaw ditakdirkan untuk sangat menderita kali ini. Petik 2. 9 Neter dan Raja Elang Darah mengangkat kepala mereka ke langit yang jauh dan wajah mereka berubah sedikit tidak sedap dipandang. Jika hanya Suba, mereka masih bisa menahannya. Tapi sekarang 2 pasukan lain dari Paviliun Surgawi telah tiba di sini, kebuntuan akan pecah. Dengan hanya 2 pasukan mereka saja, tidak mungkin untuk menghadapi ketiga kelompok tersebut. Kali ini, situasi mereka benar-benar mengerikan. Haha, Suba, Anda sebenarnya tidak memberitahu kami saat menemukan mangsa yang begitu baik. Sekarang apakah Anda tahu harga untuk mencoba mengambilnya sendiri? Di langit yang jauh, aura merah dan dingin menyapu dengan stik cahaya yang tak terhitung banyaknya menyapu, mengungkapkan 2 pasukan yang berdiri megah di cakrawala saat battle wheel yang menakjubkan membubung ke langit. Berdiri di depan salah satu pasukan adalah seorang pria parubaya berambut merah yang sedang tertawa. Ada serigala api yang disulam di pakaiannya yang tampak berlari sambil melolong. Jika bukan karena kami yang terburu-buru, kamu akan menurunkan reputasi Paviliun Surgawi kami. Berdiri di depan pasukan lain adalah pria yang kuat. Sosoknya seperti menara besi yang memancarkan tekanan tak berujung dan bekas luka mengalir dari sudut matanya, membuatnya terlihat sedikit garang. Pada saat ini, dia juga tertawa, seperti beruang purba. Mendengar ejekan dari keduanya, wajah Suba sedikit pucat, tapi dia tidak membantah mereka. Dia hanya mendengus sedih, karena dia tahu bahwa jika bukan karena pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit yang datang, akan sulit baginya untuk berurusan dengan Aula Elang Darah dan Istana 9 Neter hari ini. Aku harus merepotkan kalian berdua. Di bawah, Fang Yi tersenyum ketika dia melihat kedua pasukan. Perang berburu ini menyangkut prestise Paviliun Surgawi. Reputasi individu tidak signifikan. Karena 2 Tuan Gunung telah bergegas untuk memberikan bantuan, saya pasti akan melaporkan ini kepada Master Paviliun setelah ini. Petik 2. Haha. Tuan Fang tahu cara berbicara, Raja Serigala Api tertawa, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut pada saat berikutnya ketika dia melihat Fang Yi, yang berlumuran darah dan tampak sedikit menyedihkan, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berdiri di seberang Fang Yi, dan kebingungan di hatinya semakin kuat. Itu karena dia sangat menyadari kekuatan Fang Yi. Di antara generasi muda wilayah utara,
praktis tidak ada yang bisa melawannya. Tapi, saat ini, sebenarnya ada seseorang yang lebih muda dari Fang Yi yang berhasil memaksanya ke dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga membuat Raja Serigala Api sedikit bingung. Siapa bocah yang bisa memaksamu ke dalam keadaan ini? Raja Serigala Api berkata dengan heran. Mata Fang Yi menjadi dingin saat dia melirik Mu Chen, sebelum dengan acuh tak acuh berkata, dia adalah kuda hitam super yang telah membuat gelombang di wilayah utara. Mu Chen, jangan meremehkan dia, Raja Serigala Api. Dalam hal mengendalikan Battle Wheel, aku khawatir bahkan kamu lebih rendah darinya, karena dia telah menyempurnakan Spirit of Battle Wheel dari pasukan 9 meter. Oh, mendengar kata-kata itu, tidak hanya Raja Serigala Api yang terkejut di wajahnya, bahkan Raja Beruang Langit memandang Mu Chen dengan heran. Mereka berdua memerintahkan pasukan mereka sendiri, jadi mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh Spirit of Battle Wheel. Selama sebuah pasukan berhasil memurnikan Spirit of Battle Wheel, mereka akan mampu meningkatkan kekuatan Battle Wheel sebuah pasukan. Itu pada dasarnya adalah dewa yang membantu dalam pertempuran pasukan. Tentu saja, bagian yang menakutkan adalah kemampuan untuk memurnikan Spirit of Battle Wheel menunjukkan bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk menjadi Battle Formation Master. Belum lagi peluangnya untuk mencapai itu, jika dia berhasil menjadi Master Formasi Pertempuran, tidak diragukan lagi itu adalah ikan mas yang berubah menjadi naga dalam sekejap. Bahkan Master Formasi Pertempuran tingkat terendah pun sangat menakutkan jika dia memimpin pasukan yang kuat. Tidak heran mengapa kamu mengirim pesan yang begitu mendesak, kata Tuan Beruang Langit saat tatapannya yang agak ganas menyapu tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan Mu Chen tidak cukup baginya untuk dilihat dengan sangat penting, potensinya sebagai Master Formasi Pertempuran lebih dari cukup untuk membuat mereka melihatnya sebagai ancaman. Jika ada kesempatan, lebih baik untuk menyingkirkan ancaman seperti itu sedini mungkin. Fang Yi tersenyum, tetapi bahkan jika dia berlumuran darah, senyumnya masih terlihat percaya diri. Dia kemudian memelototi Mu Chen dengan tatapan seperti pedangnya. Meskipun penampilanmu barusan cukup bagus, itu seharusnya menjadi pertarungan terakhirmu. Fang Yi sudah menenangkan hatinya saat ini. Meskipun hasil dari pertempuran sebelumnya membuatnya merasa sedikit terkejut, semuanya telah berakhir. Selama Mu Chen meninggal di sini, hasil pertempuran dari sebelumnya akan menghilang seiring dengan kematiannya. Di wilayah utara, tidak ada yang akan mengingat orang mati. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya pada pemandangan ini. 3 dari penguasa gunung dari Paviliun Surgawi hadir di sini dan 3 pasukan telah sepenuhnya menyegel wilayah sekitarnya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos keluar. Berdesir, sosok Nine Nether telah muncul di samping Mu Chen. Wajahnya muram pada adegan ini. Dia mencari dengan suara rendah ke arah Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bekerja sendiri, kita mungkin bisa melewati amplop. Tapi jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa membawa Bloodhawk Hall bersama kita. Dengan kendali Mu Chen atas kehendak pertempuran 9 pasukan Nether, mereka seharusnya bisa keluar jika mereka habis-habisan meskipun pengepungan berat. Tetapi jika itu terjadi, maka mereka hanya bisa menyerah pada Bloodhawk Hall. Haha, jadi, sudahkah kalian memutuskan untuk menyerah di Bloodhawk Hall? Jika berita itu keluar, saya khawatir tidak akan mudah bagi Istana 9 Nether Anda untuk memiliki pijakan di domain Great Havenlow, kan? Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Fang Yi telah tersenyum dan telah melihat melalui pikiran Nine Nether. Tatapan Nine Nether menjadi dingin. Fang Yi benar-benar sangat licik. Dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menghasut ketidakharmonisan dengan Bloodhawk Hall. 9 Raja Nether, Rajamu, jika ada kesempatan, kalian bisa pergi dulu. Di masa depan, membalas dendam untuk Bloodhawk Hall saya akan berhasil. Suara Raja Elang Darah tiba-tiba terdengar saat dia dengan dingin menatap Fang Yi, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan Nine Nether. Tatapannya telah berubah jauh lebih lembut dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun hati Raja Elang Darah tidak lebar, dia tidak bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi raja dari domain Great Havenlow. Dia telah melihat melalui skema Fang Yi, dan dengan kecerdasannya, dia secara alami tidak akan membiarkan skema Fang Yi terpenuhi. Haha, benar-benar pantas menjadi Raja Elang Darah, betapa beraninya. Petik 2, Fang Yi tersenyum. Tapi, karena itu masalahnya, maka balai elang darahmu akan berakhir ketika Istana 9 Nether mencoba melarikan diri. Datang dan cobalah, kalau begitu.
Raja Elang Darah bisa berbicara dengan niat membunuh yang menusuk tulang memenuhi matanya. Sosok Fang Yi perlahan naik ke langit saat dia mengarahkan tatapannya yang seperti elang ke arah kekuatan lain di wilayah ini dan dengan samar berkata, pertempuran hari ini adalah antara Paviliun Surgawiku dan domain Great Havenlau. Saya ingin meminta mereka yang tidak terkait untuk pergi. Petik 2. Ketika pasukan lain mendengar kata-katanya, hati mereka bergetar, karena mereka tahu bahwa Fang Yi sedang bersiap untuk membersihkan lapangan. Mereka pasti tidak akan berani terlibat dengan mereka. Jadi sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke cakrawala dan, segera, dengan cepat pergi. Alis Nine Nether juga berkerut saat dia menyaksikan adegan ini dengan perjuangan yang melintas di matanya. Secara alami, dia ragu-ragu apakah dia harus meninggalkan Bloodhawk Hall. Saat dia berjuang untuk membuat keputusan, Mu Chen menyipitkan matanya, sebelum sudut bibirnya terangkat. Tubuhnya yang tegang perlahan mengendur. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yi dan tersenyum. Sepertinya kamu hanya menganggap kemenanganmu, hari ini. Wajah Fang Yi menjadi dingin saat dia melihat Mu Chen yang tenang. Mungkinkah kamu masih bisa membalikkan situasi? Berapa banyak energi spiritual yang Anda miliki? Dalam keadaan ini, berapa banyak Battle Wheel of the Nine Nether Troop yang bisa kamu kendalikan? Jika Anda bijak, saya sarankan Anda menyerah. Kecuali jika Anda ingin pasukan 9 Nether dimusnahkan. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Kami tidak akan menyerah di Bloodhawk Hall. Ketika dia berbicara, keributan tak terkendali pecah dari pasukan Elang Darah yang ada di lembah dan banyak tatapan tersentuh melintas. Bahkan Raja Elang Darah dan Wu Tian memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Mu Chen, tetapi mereka tidak berpikir bahwa bahkan pada saat ini, Mu Chen masih ingin menyelamatkan mereka. Denganmu, sudut bibir Fang Yi terangkat dengan ejekan di matanya. Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Langit juga memiliki ekspresi mengejek saat mereka menyilangkan tangan di dada, menatap Mu Chen. Mereka ingin melihat trik apa yang akan dilakukan pada saat ini. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tersesat dalam panasnya momen dan bersedia bermain dengan Anda begitu lama, memungkinkan Anda untuk menyeret waktu? Fang Yi menyipitkan matanya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Kamu bukan satu-satunya yang telah menyeret waktu untuk menunggu bala bantuan. Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil menunjuk ke arah cakrawala yang jauh. Selanjutnya, aku harus minta maaf, karena bala bantuanku lebih dari milikmu, kali ini. Ledakan. Wilayah yang jauh tiba-tiba bergetar pada saat ini karena para ahli yang tak terhitung jumlahnya membuat hati mereka bergetar. Mereka mengangkat kepala karena terkejut ketika mereka melihat 3 cahaya yang mengalir menyapu. Berdiri di depan ketiga cahaya yang mengalir itu, adalah 3 sosok yang memancarkan energi spiritual yang deras. Mereka seperti lautan yang melonjak dari kejauhan. Domain Havenlau hebat, aula pemisah gunung. Domain Havenlau hebat, gua tebing hebat. Domain Havenlau hebat, gunung pedang spiritual. 3 suara yang teratur meledak seperti guntur sebelum berkumpul bersama dan meledak, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Raja Serigala Api dan Tuan Beruang Langit telah berubah secara drastis. Siapa yang berani membunuh seseorang dari domain Great Havenlau saya? Bab 853 membalikkan situasi. Ketika garis-garis besar cahaya menyapu dari cakrawala yang jauh dan membentuk 3 pasukan agung berdiri di langit, kekuatan lain di wilayah ini tidak bisa menahan untuk melebarkan mulut mereka untuk waktu yang lama, sebelum bertukar pandang dan menghirup napas dingin. Sebenarnya ada 3 pasukan raja dari domain Great Havenlau yang datang kali ini. Sekarang, di wilayah ini, hanya pasukan dari Paviliun Surgawi dan domain Great Havenlau yang jumlahnya hampir 100.000. Ini pada dasarnya bisa memulai pertempuran skala besar. Siapa yang mengira bahwa pengepungan skala kecil dari awal akan berubah menjadi pasukan skala besar seperti itu? Jika kedua pasukan memulai pertempuran di sini, itu pasti akan mengubah lingkungan dengan mayat tergeletak di tanah dan darah sekarat di langit biru. Kekuatan lain yang menyaksikan pertempuran ini semua mulai diam-diam mundur. Dilihat dari situasi saat ini, begitu pertempuran dimulai, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah antara Paviliun Surgawi dan domain Great Havenlau. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran, mereka tidak akan mampu menanggung hasil pemusnahan dengan kekuatan mereka. Saat pasukan lain dengan cepat mundur dari wilayah ini, wajah Fang Yi, Suba,
Dewa Serigala Api dan Dewa Beruang Langit memiliki ekspresi yang sedikit jelek pada mereka. Mereka tidak mengharapkan bala bantuan yang begitu kuat dari domain Great Havenlow. Raja Pemisah Gunung dapat diperingkatkan dalam 3 besar di antara raja-raja di domain Great Havenlow. Raja Tebing Besar dan Raja Pedang Spiritual keduanya memiliki reputasi yang baik juga, pasukan mereka juga sangat kuat. Setelah menambahkan Nine Nether Palace dan melukai Bloodhawk Hall, kekuatan kedua pihak telah berbalik dalam sekejap. Itu karena mereka hanya memiliki 3 penguasa kelas 6 di pesta mereka, sementara domain Great Havenlow tumbuh dari 2 menjadi 5. Jika pertempuran berdarah pecah, pavilion surgawi mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Dibandingkan dengan Fang Yi dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi jelek, Nine Nether dan Bloodhawk King merasa lega. Untungnya, bala bantuan datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah hari ini. Jadi, kamu juga berencana untuk bala bantuan. Nine Nether melirik Mu Chen. Mu Chen sebenarnya licik seperti Fang Yi, keduanya memiliki skema jahat mereka sendiri. Kita harus membayar harga jika Istana 9 Nether kita ingin mengalahkan pasukan Skycrow. Jadi menunggu bala bantuan adalah pilihan yang tepat. Mu Chen tersenyum. Kecuali bahwa saya tidak pernah berharap Fang Yi memiliki pemikiran yang sama juga. Untungnya, kami lebih beruntung, karena bala bantuan kami lebih kuat. Petik 2. Nine Nether mengangguk dan akhirnya mengistirahatkan hatinya. Saat ini, situasinya menguntungkan domain Great Havenlow mereka. Kali ini, Fang Yi, Suba dan orang-orang dari pavilion surgawi yang perlu dikhawatirkan. Haha, dan di sini saya bertanya-tanya siapa yang bergerak melawan domain Great Havenlow kami. Jadi itu orang-orang dari pavilion surgawi. Tapi sepertinya tidak ada sosok yang tangguh. Apa yang salah? Tuan Naga Langit dan Tuan Harimau Putih tidak ada di sini. Di atas langit, Mountain Splitting King berdiri di depan battle wheel yang sangat deras dari pasukannya, dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Tawanya membawa tekanan besar yang terdengar di wilayah ini. The Mountain Splitting King memiliki pengaruh yang luar biasa dan dapat diperingkatkan di 3 besar di antara raja-raja dari domain Great Havenlow. Dalam hal ketenaran, itu bahkan lebih kuat dari Nine Nether, Bloodhawk King dan 2 raja lainnya. Dan dia pasti memiliki kekuatan untuk dipasangkan dengan bantalannya. Meskipun ia juga penguasa kelas 6, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa tekanan yang berasal dari tubuhnya sedikit lebih kuat dari raja lainnya. Di wilayah ini, sepertinya tidak ada ahli yang lebih kuat dari Raja Pemisah Gunung yang hadir di sini. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, kata-katanya membuat wajah Suba, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit menjadi gelap, tetapi mereka tidak menyangkal kata-katanya. Itu karena mereka juga bisa merasakan bahwa kultivasi Dewa Pemisah Gunung telah mencapai puncak alam penguasa kelas 6, tingkat yang lebih kuat dari mereka sendiri. Jika Raja Naga Langit dan Raja Naga Putih hadir, mungkin Raja Pemisah Gunung tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Fang Yi lebih tenang. Dia memandang Raja Pemisah Gunung dan berkata, sebagai elit yang sangat diasuh oleh pavilion surgawi, Fang Yi secara alami memiliki lebih banyak pengalaman. Jadi dia secara alami tidak akan terintimidasi oleh kultivasi Raja Pemisah Gunung saya yang berada di puncak alam penguasa kelas 6. Tidak ada gunanya membuat hipotesis yang tidak berarti seperti itu, Saudara Fang Yi. Mu Chen juga berbicara sambil tersenyum. Ejekan di sudut bibirnya membuat wajah Fang Yi menjadi dingin, dan yang terakhir pasti mengamuk dengan api di hatinya. Situasi yang awalnya di bawah kendali Fang Yi berbalik. Kelinci di mulutnya telah tumbuh gigi lebih tajam dan mencoba menggigit kembali. Kamu pikir kamu sudah menang karena bala bantuanmu lebih kuat. Kata-kata Fang Yi dingin saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan tajamnya. Jika kita bertarung, kalian juga harus membayar harganya. Jadi saya merekomendasikan kalian. Tapi Mu Chen jelas tidak terganggu oleh ancamannya. Dia tidak menunggu Fang Yi menyelesaikan kata-katanya dan mengangkat kepalanya ke arah 3 raja. Ayo kita bergerak. Karena Anda sudah datang, kita secara alami harus melihat darah. Kalau tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa domain Great Havenlow kami hanya tahu cara memasang pertunjukan. Petik 2. Raja Elang Darah, ketika kita bergerak, aku harus menyusahkanmu untuk memimpin pasukan Elang Darah untuk membunuh jalan keluarmu juga. Tatapannya bergeser dan melihat ke Bloodhawk Hall di lembah, lalu dia berbicara dengan suara serius. Tentu. Raja Pemisah Gunung tertawa dengan kekaguman dalam tawanya.
Mu Chen jelas menyukai keputusannya yang menentukan. Karena mereka sudah berada di atas angin, mereka secara alami harus memberikan segalanya. Adapun harga, semuanya membutuhkan harga dan mereka tidak dapat dihentikan hanya karena mereka harus membayar harga tertentu. Bersamaan dengan tawa Raja Pemisah Gunung, tentara pemecah gunung mengeluarkan raungan yang menggelegar dan suara mereka bergema di wilayah ini bersama dengan kehendak pertempuran yang menakjubkan membumbung ke langit. Jumlah tentara pemisah gunung telah melebihi 10.000, jauh melebihi pasukan 9 neter. Hanya dari itu saja, orang bisa melihat dasar yang dalam dari aula pemisah gunung di domain Great Havenlau. Bahkan jika pasukan 9 neter telah mencoba untuk mengejar pada tahun lalu, mereka masih kurang jika dibandingkan dengan pasukan raja veteran di domain Great Havenlau. Adapun dua raja lainnya, mereka juga mengaktifkan Battle Wheels mereka bersama dengan Mountain Splitting Army. Ketiga pasukan telah mengunci pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Langit saat pertempuran kehendak meletus dari mereka. Wajah Fang Yi, Suba dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak berharap Mu Chen begitu tegas, mengabaikan harga yang harus mereka bayar untuk pertempuran berdarah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yi, Suba, Dewa Serigala Api dan Dewa Beruang Langit berbicara di bawah naungan energi spiritual. Berdasarkan situasi saat ini, domain Great Havenlau berada di atas angin. Jika Mu Chen, Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya benar-benar bersedia membayar harganya, ketiga pasukan pavilion surgawi itu pasti akan sangat menderita. Wajah Fang Yi berubah, sebelum dia menggertakkan giginya. Ayo mundur, kita harus menjaga kekuatan kita. Tidak perlu bertarung dengan kerugian ini dalam jumlah. Kami akan menunggu sampai pasukan pavilion surgawi kami berkumpul dan kami akan menemukan kesempatan untuk membayar kembali hutang hari ini. Suba, Raja Serigala Api dan Tuan Beruang Langit hanya bisa menganggukkan kepala dengan gigi terkatup. Jika mereka bertarung dalam situasi saat ini, mereka pasti akan menderita banyak korban. Meskipun domain Great Havenlau akan membayar harga juga, pavilion surgawi mereka akan lebih menderita. Ledakan. Karena mereka sudah membuat keputusan, mereka tidak lagi ragu dan melambaikan tangan. Pasukan di belakang mereka meledak dengan battle wheel yang luas, membentuk sinar cahaya yang melesat ke tiga arah. Karena kalian sudah datang, maka tinggalkan sesuatu. The Mountain Splitting Lord dengan dingin mendengus saat melihat ini, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Seketika, kehendak pertempuran tentara pemisah gunung tersapu, membentuk tombak yang tak terhitung banyaknya yang menyelimuti pasukan Beruang Langit yang mundur. Dua raja yang tersisa juga memimpin pasukan mereka sendiri untuk melancarkan serangan ke pasukan Serigala Api. Ledakan, meskipun pasukan Beruang Langit dan pasukan Serigala Api mundur, mereka tetap mempertahankan pertahanan mereka. Jadi, saat mereka melihat serangan datang ke arah mereka, mereka juga menggunakan battle wheels mereka untuk bertahan. Kehendak pertempuran tanpa batas bentrok bersama, menyebabkan wilayah ini bergetar. Badai battle wheel yang mengerikan menyapu pegunungan yang rata itu ke tanah. Tetapi menghadapi serangan habis-habisan dari tiga pasukan tingkat raja, pasukan Beruang Langit dan pasukan Serigala Api yang mundur, untuk memulai, jelas tidak dapat menghalangi mereka. Saat battle wheels bentrok, battle wheels dari dua pasukan terakhir bergelombang dengan sosok cahaya redup yang kadang-kadang jatuh dari formasi pasukan mereka. Mereka adalah prajurit yang terluka parah atau mati. Sosok Mu Chen telah melonjak ke langit dan muncul di hadapan pasukan 9 neter sekali lagi. Cahaya keemasan berkedip di permukaan tubuhnya. Luka yang tertinggal dari pertempurannya dengan Fang Yi hampir pulih dengan kemampuan pemulihan yang kuat yang sebanding dengan Divine Beast. Dengan siapa kita berurusan? Nine neter muncul di samping Mu Chen dengan penuh semangat bertanya. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya bisa bergerak. Tatapan Mu Chen langsung ditujukan pada Fang Yi, yang mengikuti pasukan Skycrow. Mu Chen jelas merasa takut pada orang itu, karena dia hanya bisa memaksa Fang Yi ke situasi dengan mereka berdua terluka parah, meskipun mengerahkan berbagai kartu truf, yang juga membuat Mu Chen mengerti bahwa gelar sebagai Tuan Naga Phoenix Record sepenuhnya dibenarkan. Dia akhirnya memaksakan beberapa luka pada orang itu, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Oleh karena itu, Mu Chen segera mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Fang Yi, yang mengikuti pasukan Skycrow yang mundur, dengan niat membunuh melonjak di matanya. Ayo bergerak. Mu Chen melambaikan tangannya ke bawah dan pasukan 9 neter di belakangnya mengeluarkan raungan yang menggelegar.
Setelah bertahan selama setengah hari, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk melepaskan amarah mereka. Bab 854 mengalahkan seekor anjing saat sedang turun. Ketika Mu Chen memerintahkan pasukan 9 neter, pertempuran tak terbatas akan menyembur keluar. The Battle Wheel sangat halus dan kokoh, bahkan Mountain Splitting King dan yang lainnya, yang agak jauh, telah melirik sekilas dan samar-samar yang mereka rasa tidak percaya. Tapi Mu Chen tidak memperhatikan mereka saat dia berdiri di langit. The Nine Nether Battle Wheel menyapu napas kakinya seperti lautan tinta. Dia memejamkan mata dan kesadarannya telah terintegrasi ke dalam Battle Wheel dengan raungan tak berujung bergema di dalam hatinya. Raungan itu bahkan menyebabkan darah di tubuhnya mendidih secara bertahap. Membiarkan Mu Chen untuk memimpin 9 Nether Battle Wheel sama dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Dia bisa dengan mudah merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang bisa dia perintahkan di lautan Battle Wheel dengan lambaian tangannya. Jika Mu Chen telah menggunakan ini untuk bertarung dengan Fang Yi sebelumnya, bahkan dengan tubuh surgawi cahaya bintang primordial, Fang Yi akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ini adalah kekuatan Battle Wheel. Meskipun itu bukan kekuatan milik dirinya sendiri, dan mengandung banyak batasan, semua orang harus mengakui bahwa, terkadang, itu adalah kekuatan yang mengancam juga. Di zaman primordial, mereka yang berada di puncak menjadi master formasi pertempuran dapat berhadapan dengan para ahli puncak dunia juga. Secara alami, kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang saat mereka dipisahkan dari pasukan mereka. Tetapi jika seorang master formasi pertempuran yang kuat memiliki pasukan elit, maka mereka adalah kekuatan yang bahkan tidak akan diremehkan oleh para ahli puncak dari alam penguasa surgawi. Kami telah berjuang sampai kami berdua terluka parah sebelumnya, jadi mengapa kita tidak mencobanya lagi? Murid hitam Mu Chen tajam melihat ke kejauhan. Pasukan Skycroc membentuk pertahanan mereka saat mereka dengan cepat mundur dengan Fang Yi di antara mereka. Tetapi meskipun ada banyak orang di antara mereka, Fang Yi masih merasakan tatapan dingin menusuk tulang yang terakhir. Li, tangan Mu Chen jatuh tanpa ragu dengan perintah di dalam hatinya. Lautan tinta dari 9 Nether Battle Wheel tersapu dengan teriakan cemerlang yang bergema di seluruh wilayah ini. Saat Battle Wheel yang luas melonjak, itu telah terbentuk menjadi 9 Nether Bird yang besar. Sosok besar 9 Nether Bird dicetak dengan rune yang rumit dan Battle Wheel yang kuat telah menyebabkan riak di ruang ini. Semangat pertempuran Wheel. Ketika Spirit of Battle Wheel muncul, Mountain Splitting King dan 2 King lainnya mendeteksinya dan mata mereka menyipit kaget saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Bakat yang bagus, Raja Mu, untuk bisa mengendalikan Battle Wheel sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Raja Pemisah Gunung berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki banyak ahli sebagai bawahannya, bersama dengan banyak komandan yang luar biasa juga. Tapi tidak ada satupun yang bisa membentuk Spirit of Battle Wheel seperti Mu Chen. Tidak jauh dari Mountain Splitting King, Zhou Yue, yang merupakan salah satu dari 4 besar komandan domain Great Havenlau, juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat Spirit of Battle Wheel di atas Nine Nether Throne. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas kagum, karena gerakan Mu Chen ini telah mengejutkannya sampai dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Berdesir, Spirit of Battle Wheel muncul, lalu sayapnya ditebas dengan gemerisik di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas cahaya yang seperti pisau yang sangat tajam menebas, merobek langit dan muncul di atas pasukan Skycroc, sebelum jatuh tanpa ragu-ragu. Ruang itu terbelah di jalur berkas cahaya. Suba berdiri di dalam pasukan Skycroc dan dia merasakan hawa dingin di kulitnya ketika dia melihat seberkas cahaya bersiul, sebelum dia segera mengeluarkan raungan marah. Kehendak pertempuran Skycroc, ledakan, Battle Wheel yang berwarna merah melambung ke langit dari pasukan Skycroc. Itu berubah menjadi kekuatan Battle Wheel yang melintasi cakrawala menuju sinar cahaya dalam upaya untuk menghalanginya. Namun, penghalang itu tidak ada artinya. Kekuatan Battle Wheel telah terkoyak oleh seberkas cahaya. Momentum destruktif itu bahkan membuat hati para komandan pasukan Skycroc menjadi dingin. Ketajaman sinar cahaya yang cukup untuk merobek ruang akhirnya mendarat, menyebabkan suara yang menusuk telinga, seperti bilah yang mengiris tubuh. Dari pasukan Skycroc, ada banyak sosok yang memuntahkan darah saat mereka jatuh. Jelas, mereka diserang oleh serangan itu. Itu hanya pertukaran singkat dan pasukan Skycroc telah kehilangan beberapa ratus prajurit elit. Wajah Suba berkedut keras dan terlihat sangat buas. Di sampingnya, wajah Fang Yi menjadi sedikit pucat,
karena dia tidak menyangka Mu Chen begitu tangguh setelah memimpin pasukan 9 meter. Cepat mundur, Su Ba meraung. Dia sudah merasakan bahwa pasukan Elang Darah, yang awalnya dikelilingi di lembah, telah bersiap untuk menyerang dan mengepung pasukan Skycroc mereka bersama dengan pasukan 9 meter. Jika itu terjadi, maka mereka pasti harus membayar harga yang lebih tinggi. Dan sekarang, Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit sedang dikejar oleh 3 kekuatan Raja Pemisah Gunung. Jadi mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk mereka dan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Mu Chen dengan dingin menatap pasukan Skycroc yang mundur. Dia jelas tidak mau menyerah pada kesempatan untuk mengalahkan seekor anjing saat sedang jatuh. Dia melambaikan tangannya dan awan hitam besar tersapu dari pasukan 9 meter. Di langit, Spirit of Battle Wheel mengepakkan sayapnya, menyebabkan Battle Wheel yang tak terbatas melonjak dan membentuk bulu hitam Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang meledak seperti panah ke segala arah. Di langit, pasukan berskala besar dengan cepat mundur sementara pasukan lain mengejarnya dari belakang. Setiap konfrontasi di antara mereka akan menyebabkan ruang bergelombang dan tanah di bawahnya terkoyak. Di bawah konfrontasi Battle Wheel, ada korban di kedua belah pihak. Namun, pasukan Skycroc yang tidak memiliki niat untuk bertarung secara alami menderita kerugian yang lebih besar. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, pasukan 9 meter telah menebus kerugian mereka dalam jumlah dengan roh kehendak pertempuran. Mu Chen muncul di kepala Spirit of Battle Wheel dan melihat pasukan Skycroc yang dengan cepat mundur dengan mata menyipit. Atau lebih tepatnya, sosok Fang Yi yang ada di antara pasukan. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk. Berdengung, bulu hitam Battle Wheel yang melesat dari segala arah tiba-tiba berbalik dan lusinan bulu hitam dengan cepat menghindari rintangan Battle Wheel dari pasukan Skycroc, mencari sosok Fang Yi, dan menembak. Jelas, Mu Chen telah memutuskan untuk menyingkirkan Fang Yi. Fang Yi juga melihat bulu hitam Battle Wheel yang terbang ke arahnya dan wajahnya berubah. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalam bulu-bulu hitam itu. Itu adalah kehendak pertempuran 9 pasukan neter yang terfokus. Mu Chen saat ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Ledakan, tetapi meskipun mengetahui itu, Fang Yi bukanlah seseorang yang akan duduk dan menunggu kematiannya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan energi spiritual yang telah dia pulihkan menyembur keluar tanpa menahan diri. Sosok besar sekali lagi terbentuk di sekelilingnya. Itu adalah tubuh surgawi cahaya bintang primordial lagi. Mu Chen melihat tubuh surgawi cahaya bintang primordial dengan lengkungan dingin tergantung di sudut bibirnya. Dia dengan lembut menggesekkan jarinya ke bawah dan lusinan bulu hitam menembus ruang angkasa, lalu membanting ke tubuh surgawi cahaya bintang primordial. Ledakan, saat undulasi energi spiritual yang kejam menyapu, Mu Chen telah menghancurkan tubuh surgawi cahaya bintang primordial yang telah dia lawan dengan luka parah dan sosok menyedihkan Fang Yi terbang darinya, menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Wajahnya sepucat kertas. Itu hanya satu kontak dan Fang Yi sudah kalah. Berdesir, di kejauhan, pasukan lain yang masih memperhatikan wilayah ini mau tidak mau tercengang. Siapa yang bisa mengira bahwa Mu Chen, yang berhasil mendapatkan hasil dari kedua belah pihak yang terluka parah dengan pertarungannya dengan Fang Yi setelah mengerahkan berbagai cara, akan sangat menakutkan saat ini. Dia hanya menggunakan jurus untuk mengalahkan Fang Yi. Meskipun Mu Chen tidak sendirian saat ini dan telah mengumpulkan seluruh kekuatan pasukan 9 meter, tidak ada yang akan berpikir buruk tentang hal itu. Ini adalah medan perang dan hanya hasilnya yang penting. Tidak ada yang akan terganggu dengan proses. Hanya orang bodoh yang percaya pada keadilan mutlak. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Fang Yi yang kalah. Pada saat ini, Fang Yi tidak lagi memiliki semangat yang dimilikinya selama konfrontasi mereka dan mereka berdua tidak lagi berada pada level yang sama. Suara mendesing. Mu Chen melambaikan tangannya dan lusinan bulu hitam lainnya ditembakkan, terpisah dari bulu yang menyelimuti seluruh pasukan Skycroc dan terbang menuju Fang Yi. Jelas, dia bermaksud untuk memukuli anjing itu secara menyeluruh saat dia jatuh. Fang Yi juga merasakan niat membunuh menakutkan Mu Chen dalam contoh pertama dan wajahnya memucat saat dia dengan cepat mundur. Dia sudah tahu bahwa setelah memimpin 9 meter Battle Wheel, Mu Chen bukan lagi seseorang yang bisa dia hadapi. Tapi, saat ini, Mu Chen pasti tidak akan memberinya kesempatan.
Bulu-bulu hitam itu sangat tajam dengan kehendak pertempuran tak terbatas dari pasukan 9 neter yang terkandung di dalamnya. Mereka menembus ruang seperti sambaran petir dan muncul di atas Fang Yi dalam beberapa saat sebelum jatuh. Jalan mundur Fang Yi telah disegel. Ledakan, tetapi tepat ketika bulu-bulu hitam itu hendak mengenai Fang Yi, sosok Suba dengan cepat muncul di hadapan yang pertama seperti sambaran petir. Dia mengeluarkan gonggongan dan energi spiritual yang tak terbatas meledak. Ledakan, saat bulu hitam Battle Wheel itu bersentuhan dengan energi spiritual yang kejam, mereka hancur. Anak nakal yang masih bau susu sepertimu terlalu sombong untuk mencoba membunuh seseorang di depanku. Suba dengan ganas menatap Mu Chen, sebelum mengaum ke arah komandan pasukan Skycrow, kalian mundur untuk saat ini. Aku akan menahan bocah arogan ini. Apakah penguasa kelas 6 hebat? Karena kamu ingin menonjol, maka kamu dapat dikorbankan untuk spanduk perang pasukan 9 neter. Namun, Mu Chen acuh tak acuh tersenyum saat menghadapi raungan Suba dan membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, roh pertempuran akan menjerit panjang dengan kehendak pertempuran yang menakutkan menyapu wilayah ini. Semua bulu hitam langsung beralih target dan mengunci ke arah Suba, lalu melesat dari segala arah. Bulu-bulu hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan lain di wilayah ini menghirup udara dingin. Mu Chen sangat arogan sehingga dia benar-benar ingin memusnahkan penguasa kelas 6 dengan kekuatan pasukan. Bab 855 mengejar 1000 mil. Berdengung, berdengung. Suasana bergelombang saat bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang seperti panah dari segala arah. Di sisi lain dari bulu hitam itu ada sosok yang berdiri di langit seperti buaya ganas, memancarkan aura ganas yang deras. Sosok itu secara alami adalah Dewa Skycrow, Suba. Dia melihat serangan tak terbatas yang terbang dengan tatapan sinis. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Meskipun Mu Chen telah berhasil memperbaiki Spirit of Battle Wheel of the Nine Nether Troops Battle Wheel, kekuatan itu tidak ada habisnya. Dengan kekuatan Mu Chen di penguasa kelas 4, dia hanya bisa mencapai kekuatan penguasa kelas 6 dengan bantuan Battle Wheel, dan tidak mudah untuk mengalahkannya, Suba. Skycrow Divine Art, melahap rahang. Tatapan Suba kejam saat dia tiba-tiba menginjak kakinya. Seketika, energi spiritual tak terbatas tersapu dan terbentuk ke dalam mulut buaya besar. Mulutnya hitam pekat, terlihat seperti bisa melahap segalanya. Ketika dibuka, kekuatan hisap yang kuat keluar darinya, melahap bulu hitam. Ledakan, ledakan, serangkaian ledakan datang dari mulut buaya. Di bawah spiritual yang menakutkan dan kejam. Dampak energi, mereka menyebabkan mulut besar terdistorsi sebelum meledak. Saat energi spiritual yang kejam tersapu, tubuh Suba tersentak, sebelum menyebarkan kekuatan tumbukan, lalu dia dengan dingin mengunci pandangannya ke Mu Chen dan mencibir, "Brat, jangan berpikir bahwa kamu bisa tanpa rasa takut dengan 9 neter Battle Wheel. Battle Wheel masih merupakan kekuatan eksternal yang tidak bisa membiarkanmu menjadi tak tertandingi di bawah langit. Tentu saja tidak mungkin untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Mu Chen dengan dingin mencibir. Jika dalam keadaan normal, dia secara alami tidak akan memiliki peluang tinggi untuk menang jika dia bertemu penguasa kelas 6 seperti Suba. Tetapi dengan bantuan kehendak pertempuran pasukan 9 neter, dia tidak perlu takut pada yang terakhir. Hal yang sombong. Suba tertawa karena kemarahan yang luar biasa, sebelum sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dia mengepalkan tangannya dan, pada saat yang sama, pedang merah muncul di tangannya. Ada tanda merah di pedang dengan aura tak menyenangkan yang menyapu darinya. Jelas, itu adalah artefak tidak menyenangkan yang sangat tangguh. Berdesir, Suba telah menebas langit dan ruang di depannya terkoyak. Bilah cahaya merah yang beberapa ratus kaki tersapu dan langsung menebas pasukan 9 neter. Langkah Suba ini telah mengungkapkan kekuatan penguasa kelas 6. Kekuatan serangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh ahli penguasa kelas 5 tingkat atas seperti Fang Yi. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat serangan dari Suba ini. Dia tidak panik, tetapi segelnya berubah, memerintahkan Battle Wheel yang tak terbatas untuk menyapu dan membentuk kekuatan yang berbenturan dengan bilah cahaya. Ledakan, gelombang kejut energi spiritual yang mengejutkan tersapu saat kekuatan Battle Wheel dan bilah cahaya dengan cepat runtuh. Konfrontasi antara keduanya berada pada level yang sama. Wajah Suba gelap dan dia tidak berhenti menyerang. Sosoknya telah meledak dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit,
sebelum menyelimuti Mu Chen dan pasukan 9 neter seperti badai. Tapi menghadapi serangan Suba, Mu Chen tidak takut. Dia mengendalikan 9 neter Battle Wheel yang tak terbatas untuk menghadapinya. Bentrokan yang mengerikan meledak di antara keduanya dengan ruang yang bergelombang tanpa henti. Adegan itu sangat menakjubkan. Namun, tidak ada yang bisa menang dalam konfrontasinya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada pihak lain. Samar-samar, kebuntuan telah muncul dalam pertempuran ini. Namun kebuntuan ini tanpa sadar membuat para penonton tercengang. Mu Chen memang layak menjadi kuda hitam. Dengan kekuatannya sebelumnya, dia telah memaksa Fang Yi terluka parah bersamanya. Dan sekarang, dia telah meminjam kekuatan pasukan 9 neter dan sama-sama menghadapi ahli veteran seperti Suba. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat siapapun tercengang. Setelah perang berburu ini, jika domain Great Havenlow masih ada, Mu Chen mungkin akan melampaui Fang Yi dan menjadi tuan baru dari generasi muda di wilayah utara. Ketika Mu Chen memimpin pasukan 9 neter untuk bertarung dengan alasan yang sama dengan Suba, 9 neter mengejar pasukan Skycrow. Raja Elang Darah telah memimpin pasukan Elang Darah untuk menyerang dan mengejar pasukan Skycrow juga. Di antara pasukan Skycrow, meskipun ada perlawanan dari berbagai komandan, mereka secara alami tidak dapat menahan serangan dari dua penguasa kelas 6 dan pasukan Elang Darah. Mereka tidak memiliki seseorang seperti Mu Chen, yang telah menyempurnakan Spirit of Battle Wheel. Oleh karena itu, dengan setiap benturan energi spiritual, ada orang-orang yang terus-menerus jatuh dari langit dari pasukan Skycrow dan jelas terbunuh oleh dampak energi spiritual. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada banyak korban di pasukan Skycrow. Penampilan menyedihkan mereka yang segera mundur tidak lagi memiliki sikap agung yang mereka miliki sebelumnya. Di sisi lain, situasi dua pasukan lain yang dikejar oleh Raja Pemecah Gunung dan dua raja lainnya juga tidak menguntungkan. Namun, mereka memiliki Raja Serigala Api dan Raja Beruang Langit, sehingga mereka bisa mundur saat mereka bertarung. Ketika penonton dari pasukan lain melihat adegan kacau ini dan pasukan Paviliun Surgawi yang mundur, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya Paviliun Surgawi telah hilang hari ini. Suba juga tidak punya pilihan selain mundur pada akhirnya dari pertarungannya dengan Mu Chen, karena dia akhirnya menyadari bahwa Mu Chen tidak ingin bertarung sampai mati bersamanya. Yang terakhir hanya ingin menahannya untuk memberi waktu pada Nine Nether dan Bloodhawk Hall untuk berurusan dengan pasukan Skycrow. Tanpa dia, pasukan Skycrow secara alami bukanlah lawan dari Nine Nether dan Bloodhawk King. Brat, aku akan mengingat ini dan aku akan menyelesaikan ini denganmu di masa depan. Suba dengan marah meraung saat dia mundur dari pertarungannya dengan Mu Chen, sebelum kembali ke pasukan Skycrow dengan beberapa kedipan. Dia tidak lagi menunda dan memimpin pasukan Skycrow untuk mundur dengan kecepatan penuh. Saat mereka mundur, Nine Nether dan Bloodhawk King mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mereka dan menyebabkan lebih banyak korban bagi pasukan Skycrow. Saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Skycrow akan menjadi pengecut seperti itu. Mu Chen terkekeh saat suaranya bergema di seluruh wilayah ini. Tapi gerakannya tidak lambat, dia dengan cepat mengejarnya dengan pasukan 9 Nether. Ketika suara Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini, Suba memuntahkan darah dari mulutnya karena marah saat dia menatap Mu Chen dengan matanya yang memerah. Dia berharap dia bisa merobek yang terakhir. Tapi dia, bagaimanapun juga, bukan orang bodoh dan tahu bahwa Mu Chen memprovokasi dia. Jadi dia hanya bisa menahan amarah dan penghinaan di dalam hatinya dan mundur dengan kecepatan penuh bersama pasukan Skycrow. Pengejaran berlangsung selama kira-kira setengah jam, 1000 mil kemudian. Selama pengejaran, pasukan Skycrow telah menderita begitu banyak korban sehingga Suba hampir gila. Keributan dari pengejaran itu telah membangkitkan perhatian banyak pasukan di sepanjang jalan. Terutama setelah melihat bahwa itu adalah pasukan dari Paviliun Surgawi yang sedang dikejar, mereka semua tercengang. Di wilayah utara, Paviliun Surgawi adalah kekuatan puncak dengan fondasi yang dalam dan ahli sebanyak awan di langit. Tetapi siapa yang mengira bahwa harimau ganas di mata mereka akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, keributan pecah seperti letusan gunung berapi setelah kejutan mereka. Surga, ini adalah penguasa Skycrow dari Paviliun Surgawi. Kenapa dia dalam kondisi yang menyedihkan? Petik 2. Yang mengejarnya, sepertinya adalah Mu Chen dari domain Great Havenlow. Aku pernah melihatnya di Dragon Phoenix Haven. Kuda hitam Mu Chen, bagaimana mungkin? Di surga naga Phoenix,
Mu Chen bahkan tidak bisa mengalahkan Pangeran Netherworld. Aku pasti tidak salah. Yang di samping Skycrow Lord sepertinya adalah Fang Yi, cek. Mereka sebenarnya dalam keadaan yang menyedihkan dengan formasi mereka. Sepertinya pasti ada pertempuran mengejutkan yang terjadi sebelumnya. Lebih jauh lagi, dilihat dari hasilnya sekarang, domain Great Havenlau tampaknya menjadi pemenangnya. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan pertempuran itu. Petik 2. Segala macam keributan yang mengejutkan membuat wajah Suba dan Fang Yi pucat. Namun, mereka tidak berani berhenti dan hanya bisa mengaum dengan amarah di hati mereka. Pengejaran berlangsung ribuan mil. Pada akhirnya, Mu Chen hanya bisa memilih untuk membiarkan pasukan Skycrow pergi. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada lagi artinya untuk melanjutkan pengejaran mereka. Mereka pasti tidak bisa mengalahkan seluruh pasukan Skycrow. Selanjutnya, jika Suba didorong ke situasi putus asa dan habis-habisan dengan mereka, pasukan 9 Nether pasti akan membayar harga yang cukup besar pada saat itu. Selanjutnya, jika mereka menarik pasukan lain dari paviliun surgawi, itu akan sangat merepotkan bagi mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengetahui kapan harus berhenti. Jadi, setelah 1000 mil, Mu Chen telah mengeluarkan perintah untuk mundur. Meskipun Raja Elang Darah ingin terus membunuh, dia tidak lagi memperlakukan Mu Chen seperti dulu. Selanjutnya, dia diselamatkan oleh Mu Chen, jadi dia tidak menyangkal keputusannya. Pasukan 9 Nether dan pasukan Elang Darah berkumpul sebelum mundur, mengubah garis cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Suba dan Fang Yi, yang melarikan diri ke jalan manapun yang mereka bisa, menemukan kepergian kelompok Mu Chen. Mereka merasa sangat lega sebelum dengan hati-hati memimpin pasukan Skycrow ke gunung. Pada saat ini, pasukan Skycrow telah kehilangan semua moral. Bahkan para komandan memiliki debu di wajah mereka saat mereka menghitung kerugian mereka, sebelum wajah mereka menjadi pucat. Selama pengejaran, mereka telah kehilangan sepertiga dari prajurit elit mereka. Mendengar laporan komandan, wajah Suba berkedut, sebelum matanya memerah dan melihat ke arah kelompok Mu Chen meninggalkannya saat dia meraung. Mu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pasukan Skycrow adalah sesuatu yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang harus dia habiskan untuk sepertiga itu, tetapi mereka semua mati di tangan Mu Chen kali ini. Fang Yi berkata dengan suara serak, Tuan Gunung Su, akan mudah bagi kita untuk membunuh Mu Chen setelah bergabung dengan pasukan lain dari paviliun surgawi. Suba dengan marah memelototi Fang Yi. Kemarahan di perutnya akan meledak. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menekan amarahnya dan dengan dingin berkata, bocah itu memang memiliki beberapa cara untuk dapat memurnikan Spirit of Battle Will di usia yang begitu muda. Saat dia berbicara, mata Suba tiba-tiba menyipit dan sepertinya memikirkan sesuatu, sebelum lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Semangat pertempuran Will, kami bisa memberitahu orang itu, dia sangat menarik pada mereka yang bisa menyempurnakan Spirit of Battle Will. Suba dengan dingin tertawa. Mu Chen, jangan berpikir bahwa tidak ada jenius Battle Will di paviliun surgawi kita. Spirit of Battle Will tidak unik hanya untukmu. Bab 856 Merekrut Pembantu. Di satu puncak, ketika Mu Chen, Nine Nether dan Bloodhawk King memimpin dua pasukan untuk mendarat di gunung ini, mereka sudah melihat Mountain Splitting King, Spiritual Sword King dan Great Cliff King menunggu mereka di sana. Aku telah merepotkan kalian bertiga kali ini. Mereka bertiga berterima kasih kepada tiga raja lainnya dengan kepalan tangan ditangkupkan sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Jika bukan karena ketiga raja datang tepat waktu, mereka mungkin yang melarikan diri. Mountain Splitting King melambaikan tangannya saat dia secara terbuka tertawa. Sebagai anggota Great Havenlau Domain, adalah tugas kita untuk saling membantu. Rajamu dan Raja 9 Nether benar-benar memiliki hati yang besar untuk dapat melepaskan dendam sebelumnya dan membantu Balai Elang Darah. Saat dia berbicara, Raja Pemisah Gunung melirik Raja Elang Darah yang agak canggung. Yang terakhir terlalu arogan di domain Great Havenlau, jadi bahkan dia tidak memiliki banyak pendapat yang baik tentang Raja Elang Darah di masa lalu. Karena itu, kata-katanya mengandung duri. Tapi Raja Elang Darah jelas sedikit bersyukur di dalam hatinya karena diselamatkan oleh Mu Chen dan Nine Nether. Dengan demikian, dia tidak bergejolak dari kata-kata Raja Pemisah Gunung. Dia melihat ke arah Mu Chen dan Nine Nether dengan kedua tangannya ditangkupkan. Saya pasti akan membalas budi ini jika ada kesempatan di masa depan.
Mungkin dia benar-benar tersentuh, karena ada ketulusan di wajah Raja Elang Darah yang terlihat dingin di masa lalu. Melihat penampilannya, bahkan tatapan Mountain Splitting King berubah sedikit lebih lembut. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang dan tersenyum. Meskipun mereka masih memiliki dendam kecil dari skema masa lalu Raja Elang Darah, mereka adalah orang-orang yang dapat menimbang situasi dengan baik. Itulah mengapa mereka bergegas saat mereka menerima sinyal penyelamatan dari Bloodhawk Hall. Dan, sepertinya penyelamatan ini sedikit menundukkan Raja Elang Darah, yang merupakan panen tak terduga. Meskipun Mu Chen dan Nine Nether sama sekali tidak takut pada Raja Elang Darah, ini bisa mencegah beberapa masalah, jika tidak ada yang menghalangi mereka. Sepertinya setelah acara ini, ketenaran Rajamu akan menyebar ke seluruh perang berburu. Spirit of Battle Wheel bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang biasa. Raja Pedang Spiritual tersenyum ke arah Mu Chen dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Raja Pemisah Gunung juga mengangguk sambil tersenyum. Di antara kekuatan puncak di wilayah utara, tidak banyak yang bisa menyempurnakan Spirit of Battle Wheel. Ada seseorang dari pasukan puncak lainnya yang telah menyempurnakan Spirit of Battle Wheel juga. Tatapan Mu Chen bergetar, menilai dari kata-kata Raja Pemisah Gunung, itu pada dasarnya berarti ada orang lain di antara kekuatan puncak yang telah mencapainya juga. Wilayah utara tidak kekurangan jenius, jadi selalu ada beberapa orang dengan bakat luar biasa di bidang ini. Orang-orang itu adalah target pengumpulan dari berbagai kekuatan puncak. Petik 2. Raja Pemisah Gunung mengangguk. Menurut beberapa informasi yang saya terima, setidaknya ada 5 yang berhasil menyempurnakan Spirit of Battle Wheel. Tapi para jenius Battle Wheel itu tidak sama dengan Fang Yi. Karena pentingnya mereka, berbagai kekuatan puncak telah menyembunyikan informasi mereka. Jadi tidak mudah bagi orang lain untuk mengetahui keberadaan mereka, dan kekuatan puncak itu tidak akan mengungkapkannya juga. Itu karena itu akan memancing pembunuhan. Mu Chen mengangguk. Sebelumnya, ketika Fang Yi tahu dia bisa memurnikan roh kehendak pertempuran, Fang Yi telah menggunakan segala cara untuk membunuhnya. Itu karena Fang Yi tahu betapa mengancamnya seseorang yang bisa memurnikan Spirit of Battle Wheel. Tentu saja, dilihat dari sudut pandang yang akurat, seseorang yang bisa memurnikan Spirit of Battle Wheel memiliki kualifikasi untuk menjadi Battle Formation Master. Bahkan jika kemungkinannya adalah 1 dari 10.000, apa yang akan terjadi jika dia berhasil? Itu pasti akan menjadi kekuatan besar dalam kekuatan puncak yang memiliki sejumlah besar pasukan elit. Oleh karena itu, Mu Chen dapat memahami tindakan kekuatan puncak untuk menyembunyikan kejeniusan Battle Wheel mereka. Kekuatan mana yang dimiliki kelima orang itu? Mu Chen bertanya setelah merenung sebentar. Dia secara alami harus memahami informasi penting seperti itu. Itu karena, siapa yang tahu kapan dia akan bertarung dengan para jenius Battle Wheel yang disembunyikan oleh berbagai kekuatan puncak. Paviliun Surgawi, Istana Netherworld, Istana Mendalam Langit, Gerbang Iblis, dan Puncak Suci Segudang, Raja Pemisah Gunung mengangkat bahunya saat dia berkata tanpa daya, Domain Great Havenlaw kami juga telah mencoba merekrut para jenius Battle Wheel itu, tetapi karena fakta bahwa penguasa domain selalu tertidur lelap, itu tidak dimasukkan ke dalam hati, oleh karena itu, tidak ada satupun jenius Battle Wheel di Domain Great Havenlaw kami. Petik 2. Saat dia berbicara, Raja Pemisah Gunung sedikit bersyukur saat dia melihat Mu Chen. Tapi, kamu datang, yang memungkinkan Domain Great Havenlaw kami memiliki jenius Battle Wheel. Mu Chen tersenyum tak berdaya, karena dia tahu bahwa bukan karena Mandala tidak ingin menaruh hatinya di dalamnya, tetapi dia telah tertidur lelap untuk menekan kutukan di tubuhnya dan tidak punya waktu lagi untuk mengaturnya. Domain Great Havenlaw. Lalu, apakah Anda memiliki berita tentang para jenius Battle Wheel dari Paviliun Surgawi dan Istana Mendalam Langit? Mu Chen merenung sebentar, sebelum bertanya. Dia memiliki sedikit dendam dengan kedua kekuatan itu, jadi dia harus memberi perhatian khusus pada mereka. The Mountain Splitting King mengelus dagunya saat dia menjawab, jenius Battle Wheel dari Divine Pavilion tampaknya adalah seorang wanita, sedangkan yang ada di Sky Profound Palace adalah orang gila. Mu Chen tercengang saat dia melihat Mountain Splitting King. Tidak ada lagi. Raja Pemisah Gunung merentangkan tangannya saat dia berkata, tidak ada yang lain. Informasi semacam ini selalu sangat disembunyikan oleh berbagai kekuatan, sehingga mereka tidak diketahui sampai mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. Potongan-potongan informasi itu praktis sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Tapi, karena itu masalahnya,
Mu Chen hanya bisa melupakannya dan hanya bisa meninggalkan pertimbangan di hatinya sekarang setelah dia tahu keberadaan mereka. Karena bahaya di sini telah teratasi, kami akan bergerak. Waktu sangat berharga dan kita harus mencari reruntuhan untuk mengumpulkan pelet asal jatuh. Raja Pemisah Gunung melambaikan tangannya saat dia mengambil inisiatif untuk pergi lebih dulu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen terdiam, sebelum melihat keempat raja yang hadir dan tersenyum. Saya punya saran, kita bisa bergabung bersama untuk mencari reruntuhan. Dengan cara ini, kita dapat mencegah terjadinya situasi seperti hari ini. Itu tidak umum untuk memiliki 4 raja berkumpul di sini, dan ini semua adalah pembantu gratis. Jika dia bisa mengumpulkan mereka bersama, itu pasti bisa meningkatkan efisiensi mereka. Mendengar kata-kata Mu Chen, Raja Pemisah Gunung dan 3 raja lainnya tercengang, sebelum mengerutkan kening. Meskipun kita akan menjadi kuat jika kita berkumpul bersama, itu juga akan menurunkan kecepatan kita. Keuntungan tidak menggantikan kerugian. Dia juga berpikir untuk berkumpul bersama, tapi reruntuhannya terlalu sulit ditemukan di Valen Battlefield ini. Mereka harus berpisah sehingga kemanjuran mereka adalah yang terbaik. Jika mereka digabungkan bersama, mereka mungkin akan gagal dalam tugas mereka. Mu Chen tersenyum ketika dia dengan lugas bertanya, berapa banyak pelet asal jatuh yang telah kalian kumpulkan sejauh ini? Aku telah menemukan 2 reruntuhan kelas 3 dengan 300 pelet asal jatuh di tanganku. Raja Elang Darah tidak tahu apa yang ingin dikatakan Mu Chen, tetapi dia masih berbicara terlebih dahulu. Saya hanya punya sedikit lebih dari 200. Raja Pedang Spiritual berkata tanpa daya. Sama untukku. Raja Tebing Besar tersenyum. Mountain Splitting King melirik mereka bertiga, sebelum tertawa dengan bangga dalam tawanya, sepertinya keberuntunganku sedikit lebih baik. Saya memiliki 500 dengan saya. Petik 2. Ketika 3 raja lainnya mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat Raja Pemecah Gunung dengan iri. Bukan tugas yang mudah untuk mencari reruntuhan tersembunyi di Valen Battlefield dan mereka juga harus waspada terhadap gangguan dari kekuatan lain. Mu Chen memandang Raja Pemisah Gunung yang puas dan tidak bisa menahan senyumnya. Kami memiliki total 1.200 pelet asal jatuh. Raja Pemisah Gunung menelan tawanya saat 3 raja yang tersisa menatap Mu Chen dengan kaget. 1.200 pelet asal jatuh jelas merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka saat ini. Setidaknya 7 atau 8 reruntuhan kelas 3 harus digerebek sebelum jumlah seperti itu dapat disempurnakan. Mungkinkah pesta Mu Chen bisa hancur saat mereka pindah? Mu Chen melambaikan tangannya dan pelet asal jatuh tersapu seperti arus, melayang di sekelilingnya. Dia menatap keempat raja dengan mata melebar saat dia melanjutkan, sebagian kecil berasal dari Subah sebelumnya, dan sisanya disempurnakan oleh kami. Berapa banyak reruntuhan yang kalian temukan? Raja Pemisah Gunung berbicara dengan tak percaya. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan 500 pelet asal jatuh adalah karena ada 2 orang bodoh yang mencoba merampok mereka dan malah dirampok oleh pasukan pemisah gunung mereka. Kalau tidak, mereka hanya akan memiliki sekitar 300 sekarang. Termasuk yang tidak dapat dianggap sebagai reruntuhan kelas 3, totalnya 6 atau 7. Mu Chen menghitung secara kasar sambil berkata dengan santai. Raja Pemisah Gunung dan raja lainnya saling bertukar pandang saat mereka menatap Mu Chen dengan aneh. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki pemahaman terhadap karakter Mu Chen, mereka akan berpikir bahwa Mu Chen menggertak. Melihat tatapan mereka, Mu Chen tidak merasa bingung. Dia mengangkat bahu. Kami memperoleh harta karun di Valen Battlefield yang dapat mendeteksi lokasi reruntuhan lainnya, jadi. Petik 2. Ketika Mu Chen berbicara, mata keempat raja berubah menjadi merah tak terkendali dan Raja Pemisah Gunung tidak bisa menahan kutukan. Mereka berempat menatap Mu Chen dengan tatapan panas, karena mereka tahu apa arti kata-kata yang dikatakan Mu Chen. Harta karun yang bisa mencari jejak reruntuhan di Valen Battlefield adalah artefak surgawi untuk pasukan lain. Dengan harta seperti itu, mengumpulkan pelet asal jatuh pada dasarnya bukanlah usaha sama sekali. Mereka berempat menatap Mu Chen dengan mata memerah. Jika bukan karena Mu Chen menjadi anggota domain Great Havenlau, mereka mungkin bahkan memiliki niat untuk merampoknya. Melihat tatapan mereka, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Sekarang, saya ingin mengundang Anda berempat untuk bepergian dengan saya. Jika kita cukup beruntung, kita bahkan mungkin bisa menemukan beberapa reruntuhan kelas 1.
Raja pemisah gunung dan 3 raja lainnya menjilat bibir mereka saat mereka dengan ganas menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu. Kami masuk. Dibandingkan menjadi orang buta dan berkeliaran di sekitar Valen Battlefield, akan lebih baik untuk mengikuti Mu Chen, yang memiliki perangkat pencari. Efisiensi antara dua pilihan itu dapat dengan mudah ditentukan bahkan untuk orang buta. Ketika Mu Chen melihat keempat raja begitu lugas, dia menoleh dan menatap Nine Nether, lalu tersenyum. Dengan 4 pembantu dan pasukan yang kuat mengikuti mereka, saatnya bagi mereka untuk bersinar. Bab 857 Berbagai Gerakan. Medan perang yang jatuh. Di medan perang kuno yang dipenuhi dengan segala macam bahaya, waktu terasa berjalan sangat lambat. Karena langit ditutupi oleh energi spiritual yang kejam selama bertahun-tahun, siang dan malam sulit untuk diceritakan di medan perang. Tapi, terlepas dari lingkungannya, perang berburu yang brutal perlahan meledak seiring berjalannya waktu. Hanya dalam waktu beberapa hari, lebih banyak pasukan telah memasuki medan perang kuno ini, mencari-cari reruntuhan seperti tikus. Penemuan setiap reruntuhan akan disertai dengan kekuatan lain yang seperti hiu yang mendeteksi bau darah. Dengan demikian, reruntuhan telah menjadi mesin penggiling daging berdarah. Pertempuran tidak dapat dihindari untuk kepemilikan reruntuhan itu dan dalam pertempuran berdarah dan brutal itu, banyak ahli telah jatuh, dengan seluruh wilayah diselimuti pembantaian yang kejam. Tapi karena papan catur sudah dibuka, yang masuk adalah bidak catur. Dan mereka yang bisa keluar hidup-hidup secara alami mengalami deathmatch yang sebenarnya. Pertempuran antara Great Havenlow Domain dan Divine Pavilion juga dengan cepat menyebar dalam beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, Mu Chen telah langsung mengejar pasukan Skycroc sejauh 1000 mil dan keributan yang disebabkan olehnya tidak dapat ditutup-tutupi. The Great Havenlow Domain dan Divine Pavilion adalah kekuatan puncak di wilayah utara, sehingga tindakan mereka akan sangat menarik perhatian orang lain. Jadi, ketika berita ini menyebar, itu menyebabkan sedikit keributan. Terutama ketika Mu Chen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Fang Yi di level yang sama dan berakhir dengan keduanya terluka parah, lalu memerintahkan pasukan 9 Nether untuk menekan Fang Yi dengan bantuan Battle Wheel. Selanjutnya, ketika berita tentang dia menghalangi Raja Skycroc, Suba, menyebar, keributan itu berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah Dragon Phoenix Haven, nama Mu Chen sudah beredar di wilayah utara. Tetapi banyak orang masih meragukan peringkatnya sebagai yang ketiga dalam catatan Naga Phoenix. Itu karena, dalam pandangan mereka, alasan mengapa Mu Chen menjadi dermawan terbesar dari surga Naga Phoenix sangat terkait dengan bantuan Putri Kaisar Api. Jadi prestasinya telah menimbulkan banyak keraguan. Tetapi semua keraguan itu telah hancur pada saat ini. Beberapa bulan yang lalu, Mu Chen baru saja berhasil menghentikan Pangeran Netherworld di surga Naga Phoenix dengan seluruh kekuatannya dan masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu hanya 3 hingga 4 bulan yang singkat dan dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan penguasa catatan Naga Phoenix, Fang Yi, dengan hasil keduanya terluka parah. Pertumbuhan kekuatannya adalah sesuatu yang membuat orang lain tercengang. Selain itu, di antara berita yang membuat banyak ahli tercengang termasuk fakta bahwa Mu Chen benar-benar dapat memimpin Battle Wheel. Selanjutnya, dia juga berhasil memperbaiki Spirit of Battle Wheel. Jika dia memiliki kekuatan yang terkumpul di hadapannya, dia bahkan bisa menekan Fang Yi, dan menghadapi Tuan Langit Suba, seorang ahli veteran. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat pasukan lain memandangnya dengan hati-hati dan tidak lagi memperlakukan Mu Chen sebagai seorang greenhorn. Saat pertempuran kejam secara bertahap terungkap dalam perang berburu, nama Mu Chen juga secara bertahap menyebar. Kecuali kali ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Ledakan, energi spiritual kekerasan meledak di wilayah itu, membentuk kekuatan yang menembus ruang angkasa, mengurangi seorang ahli yang dikirim terbang ke darah. Pangeran Netherworld menarik tinjunya tanpa emosi, sebelum turun dari langit. Ada sosok yang melintas di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Mu Chen, Pangeran Netherworld menyipitkan matanya dengan kilatan keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan olehnya akan mengalami peningkatan seperti itu hanya dalam waktu beberapa bulan. Dia mampu bertarung dengan Fang Yi dan memiliki kesimpulan di mana keduanya terluka parah. Pangeran Netherworld perlahan menarik tangannya, lalu berbalik dengan suara dinginnya yang menyebar ringan di atmosfer. Saya awalnya ingin mengalahkan Fang Yi sendiri. Tapi karena kamu bisa bertarung dengannya sampai level ini,
maka aku akan berurusan denganmu dulu, jika kita bertemu satu sama lain, tapi kali ini, tidak ada yang menyelamatkanmu. Di reruntuhan kuno, Battle Wheel yang tak terbatas telah menyebar dengan pasukan skala besar di langit. Berdiri di atas pasukan itu adalah sosok yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan lautan Battle Wheel di bawah kakinya. Orang ini menyeringai ketika dia melihat ke depan. Ada juga pasukan di depannya, tetapi kehendak pertempuran pasukan itu praktis telah ditekan olehnya. Kalian semua, mati. Dia dengan sinis tertawa dengan nada haus darah. Dia mengepalkan tinjunya dan lautan Battle Wheel bersiul, membentuk ular piton besar berwarna merah darah. Itu sebenarnya adalah Spirit of Battle Wheel juga. Ledakan, ekor ular piton yang sangat besar, yang dibentuk oleh Battle Wheel yang tak terbatas, langsung menembus wilayah ini. Itu seperti kapak besar yang mengiris pasukan di depannya. Seketika, ada jeritan tak berujung yang bergema dengan siluet jatuh dari langit dengan darah di atasnya. Sosok itu tersenyum, sebelum menoleh dan melihat siluet lain sambil tersenyum. Tuan Istana Muda, orang yang Anda bicarakan disebut Mu Chen, kan? Namanya telah menyebar seperti api, sekarang. Petik 2. Di balik siluet itu, ada wajah gelap. Itu adalah Liu Yan dari Istana Mendalam Langit. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Setelah tubuhnya dihancurkan di Dragon Phoenix Haven, ayahnya telah menghabiskan banyak usaha untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Kalau tidak, dia akan benar-benar lumpuh sekarang. Aku tidak pernah menyangka bocah itu bisa memimpin Battle Wheel dan bahkan memurnikan Spirit of Battle Wheel. Liu Yan berkata dengan menakutkan. Sosok itu tersenyum ketika dia menjilat bibirnya yang merah dan pembuluh darah di matanya menjadi lebih terlihat. Dia dengan ringan berkata, Tuan Muda Istana, mengapa kita tidak melakukan perdagangan? Aku akan membiarkan Mu Chen berlutut di depanmu seperti anjing selama kamu bisa membantuku menjadi Komandan Agung Istana Mendalam Langit. Liu Yan menyipitkan matanya dengan cahaya menyeramkan yang memancar dari matanya. Dia hanya merenung sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Baik. Ini adalah dataran, kecuali bahwa itu dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung banyaknya dengan darah yang sekarat di tanah ini. Di sebuah bukit kecil duduk seorang wanita muda, dengan rambut hitamnya tergerai. Matanya diam-diam melihat kekacauan ini dengan banyak pasukan hitam menyebar di belakangnya. Bahkan pernapasan mereka disinkronkan, dengan kehendak pertempuran tak terbatas mereka menyebar di wilayah ini. Setiap tatapan memuja saat mereka melihat siluet lemah wanita muda itu. Sesosok tiba-tiba tiba di belakang wanita muda itu dan yang terakhir perlahan membuka matanya. Komandan, ada informasi dari Xiao Fang. Sosok di belakang wanita itu dengan lembut berkata sambil melanjutkan, dia ingin meminta komandan untuk berurusan dengan Mu Chen dari domain Great Havenlau. Dikatakan bahwa Mu Chen juga telah memurnikan roh kehendak pertempuran, dan Tuan Fang mengatakan bahwa jika Anda bersedia berurusan dengan Mu Chen, dia bersedia untuk mendapatkan ramuan pengisi jiwa 9 surga untuk saudara perempuan Anda. Mendengar kata-kata, Nine Heaven Soul Replenishing Herb, mata wanita muda yang tampak seperti jurang akhirnya berdesir. Dia mengangkat pipi ovalnya dan mengangguk. Mengerti, kebrutalan telah menyelimuti medan perang yang luas dan tak berujung ini setiap saat, dan seiring berjalannya waktu, pertempuran yang lebih kejam terjadi. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat terjadi di sini tanpa pengekangan. Setelah menyebabkan gemuruh besar mengalahkan beberapa pasukan pavilion surgawi, sebagai protagonis dari topik tersebut, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Dia mulai menggunakan kompas spiritual sepenuhnya setelah upaya yang dia habiskan untuk merekrut 4 raja dan 4 pasukan yang kuat. Dia telah berusaha untuk mendapatkan pelet asal jatuh setiap saat. Dengan cara ini, siapa tahu, dia mungkin memiliki cukup uang untuk memungkinkan penguasa pasukannya mendapatkan inisiatif untuk memasuki perbendaharaan alam penguasa bumi. Oleh karena itu, Mu Chen pasti tidak bisa membiarkan artefak surgawi seperti itu, kompas spiritual terbuang sia-sia. Di bawah pencarian kekuatan penuh dari kekuatan besar mereka, dan dengan bantuan kompas spiritual, mereka telah memperoleh panen yang sangat mengejutkan hanya dalam 4 hari. Hanya dalam 4 hari, mereka telah menemukan lebih dari 30 reruntuhan. Di antara mereka, ada sekitar selusin dari mereka yang tidak berada di level reruntuhan kelas 3 dan 10 di level reruntuhan kelas 3. Mereka bahkan berhasil menemukan reruntuhan kelas 2. Di antara lebih dari 30 reruntuhan itu, mereka telah memperoleh hampir 10.000 pelet asal jatuh. Memisahkan panen mereka, masing-masing kekuatan telah memperoleh setidaknya 2.000 pelet asal jatuh.
Panen seperti itu bahkan membuat seseorang dari bantalan Mountain Splitting King menunjukkan ekstasi di wajahnya. Jika mereka berkeliling mencari secara membabi buta, mendapatkan lebih dari 2000 pelet asal jatuh dalam 4 hari pada dasarnya adalah mimpi. Tapi Mu Chen cukup puas dengan ini. Itu karena, ketika mereka menemukan beberapa reruntuhan, itu juga menarik perhatian kekuatan lain. Tetapi ketika pasukan itu melihat formasi mengerikan mereka semua memilih untuk menyerah. Sungguh lelucon, total 5 penguasa kelas 6 hadir di sini dengan 5 pasukan elit. Bahkan penguasa kelas 7 hanya bisa membuat jalan memutar. Selanjutnya, beberapa reruntuhan dipenuhi dengan bahaya. Ambil satu-satunya reruntuhan kelas 2 yang mereka temukan, misalnya. Sebenarnya ada 10 ahli yang jatuh dengan tubuh yang belum sepenuhnya membusuk karena alasan khusus. Dan di antara mereka, ada 4 yang sebanding dengan penguasa kelas 6. Reruntuhan kelas 2 itu telah menyebabkan sedikit masalah bagi mereka. Itu sangat banyak sehingga bahkan ada korban, dan itu menambah fakta bahwa Mu Chen telah membawa 4 raja bersamanya. Jika istana 9 meter mereka berani memasuki tempat itu sendirian, korban mereka mungkin akan lebih buruk. Karena itu, dia sangat senang bahwa dia telah merekrut 4 raja sebagai pembantu. Di luar reruntuhan kuno, ada beberapa pasukan yang berdiri berurutan. Itu adalah sekelompok orang kulit hitam. Itu Mu Chen dan kelompok ini yang telah menyelesaikan eksplorasi. Mereka sedang beristirahat di sini. Mu Chen duduk di satu-satunya puncak dan menutup matanya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke bawah. Dengan 9 pasukan neter disertakan, 5 pasukan diam-diam duduk dengan battle wheel yang tak terbatas melonjak di atas mereka. 5 battle wheels yang tak terbatas telah menempati sebagian dari langit. Mu Chen menatap 5 battle wheels yang tak terbatas dan pupil hitamnya dengan lembut berdesir dengan pemikiran aneh yang melintas di kedalaman pikirannya. Dia bertanya-tanya, bisakah saya memimpin kehendak pertempuran pasukan lain pada saat yang sama dengan pasukan 9 meter? Bab 858 melatih kemauan pertempuran. Di bagian bawah puncak duduk 5 pasukan dengan 5 kekuatan tak terbatas battle wheel bergelombang di atas mereka. Pada saat ini, kelima pasukan sedang beristirahat dan mengatur ulang. Oleh karena itu, karakteristik ofensif dari battle wheel telah ditarik kembali, tampak lebih lembut. Tapi Mu Chen, yang memiliki wawasan tentang battle wheel, tahu bahwa penampilan lembut itu hanyalah fasad. Asal-usul battle wheel adalah energi spiritual dan akan digabungkan dari setiap prajurit. Jadi ketika para pejuang itu dipenuhi dengan semangat juang, kehendak pertempuran akan dapat berubah sesuai keinginan mereka dan dipenuhi dengan karakteristik ofensif. Murid kulit hitam Mu Chen melihat kelima battle wheels yang terhormat dan tenggelam dalam pikirannya. Kontrolnya atas kehendak pertempuran 9 pasukan neter telah mencapai titik kesempurnaan. Tetapi jumlah pasukan 9 neter terbatas. Jadi dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen, dia samar-samar merasakan bahwa kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter secara bertahap tidak cukup untuknya. Tapi pasukan terlatih seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibina dalam waktu singkat. Setiap prajurit diperlukan untuk menggiling energi spiritual mereka untuk waktu yang lama agar energi spiritual dan kemauan mereka cocok, sehingga menyatu bersama. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi pasukan yang tersebar dan kehendak pertempuran mereka tidak akan memiliki kekuatan apapun. Membandingkan 1000 prajurit yang tersebar dan 1000 prajurit yang bisa menggabungkan kehendak pertempuran mereka bersama-sama, yang terakhir praktis bisa menghancurkan yang pertama. Oleh karena itu, bahkan jika Mu Chen merasa bahwa kehendak pertempuran 9 pasukan neter secara bertahap tidak cukup untuknya, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagi seorang master formasi pertempuran, jika tidak ada dukungan dari pasukan elit, itu setara dengan ibu rumah tangga terpandai tanpa nasi untuk dimasak. Kekuatan master formasi pertempuran berasal dari pasukan. Tapi, saat ini, Mu Chen telah menemukan peluang yang cukup bagus, 4 pasukan lain sebelum dia. Pasukan pemisah gunung dari Aula Pemisah Gunung, pasukan elang darah dari Istana Elang Darah, pendekar pedang spiritual dari Gunung Pedang Spiritual dan pasukan hebat Gua Tebing Besar. Jika dia bisa menyebabkan resonansi antara 4 pasukan dengan kekuatannya sendiri, maka itu akan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar dia memimpin battle wheel dari 4 pasukan lainnya. Jika dia telah mencapai titik itu, kekuatan Mu Chen pasti akan mencapai ketinggian yang mencengangkan. Hanya dengan kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter saja, dia sudah bisa menghadapi penguasa kelas 6 secara langsung.
Jika dia bisa lebih jauh menggunakan Battle Wheels 4 pasukan, maka dia bahkan tidak akan takut pada penguasa kelas ke-7. Secara alami, dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa masih tidak mungkin baginya untuk memimpin kehendak pertempuran 5 pasukan elit dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia telah menjadi master formasi pertempuran sejati. Jika tidak, hanya Battle Wheel yang besar saja yang bisa menyebabkan keinginannya hancur. Anda tidak bisa menjadi gemuk dalam sekali jalan. Jadi dia harus meluangkan waktu untuk mencapainya. Tapi, bahkan jika dia tidak bisa memerintah mereka, itu akan membuktikan potensinya jika dia bisa menyebabkan resonansi di antara pasukan. Mungkin saat itu, dia akan selangkah lebih dekat menuju master formasi pertempuran yang misterius. Tapi mengganggu pasukan lain agak terlalu jauh, tapi Mu Chen punya cara untuk mengatasi masalah yang akan datang setelahnya. Memikirkannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin dan tidak lagi ragu-ragu. Dia perlahan menutup matanya dan hatinya berdesir di bawah langit malam. Kegelapan memenuhi pandangannya, tetapi indera hatinya memiliki jangkauan yang lebih luas. Jadi, di bawah akal sehat Mu Chen, 5 Battle Wheels yang tak terbatas di sekitar gunung juga diam-diam berombak. Ada raungan haus darah yang tak berujung bergema, berfluktuasi ruang. Di antara 5 lautan Battle Wheel, ada satu yang membuat Mu Chen merasa sangat akrab. Itu adalah kehendak pertempuran 9 pasukan Nether, tetapi 4 surat perintah pertempuran lainnya masing-masing menduduki wilayah mereka sendiri, seperti harimau. Mu Chen merenung sebentar, sebelum kesadarannya menyebar dan bersentuhan dengan 4 lautan Battle Wheel lainnya. Dia hanya ragu-ragu sejenak, sebelum mencoba menghubungi mereka. Ledakan, tapi saat kesadaran Mu Chen bersentuhan dengan 4 Battle Wheels lainnya, itu telah memantul dan bahkan menarik penolakan dan pelanggaran bawah sadar dari Battle Wheels itu, yang membuat kesadaran Mu Chen sedikit bergetar. Kontak pertama berakhir dengan kegagalan. Mu Chen dengan erat mengerutkan alisnya. Battle Wheels itu menolak kesadaran asing yang mendekat. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada karakteristik ofensif dalam kesadaran Mu Chen sebelumnya, dia akan diserang oleh 4 Battle Wheels lainnya. Battle Wheels itu terlalu sensitif. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran untuk waktu yang lama, sebelum alisnya mengendur. Lagi pula, dia sangat berpengalaman dalam hal Battle Wheel, jadi dia tahu bahwa menerobos masuk tidak mungkin untuk memerintahkan Battle Wheel. Hati Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang sampai hatinya seperti kolam yang tenang, sebelum dia menyebarkan kesadarannya lagi. Kali ini, dia tidak melakukan kontak dengan 4 Battle Wheel, tetapi membiarkan pikirannya menyebar di langit malam ini. Setelah itu seperti kolam air yang sedikit bergelombang dan, sekali lagi, bersentuhan dengan 4 Battle Wheels yang tak terbatas. Berdengung. Dalam kontak instan itu, tubuh Mu Chen tersentak keras. Seolah-olah ada raungan haus darah tak berujung yang bergema di hatinya. Battle Wheels yang kejam itu merasa ingin mengendalikan pikirannya. Tapi teriakan itu tidak menimbulkan banyak masalah bagi Mu Chen. Dia bukan lagi seorang greenhorn di Battle Wheel, jadi dia terus menjaga pikirannya dan membiarkan Battle Wheels itu melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa lama, raungan itu berangsur-angsur melemah, sebelum menghilang. Ketika raungan itu menghilang, kesadaran Mu Chen yang telah menyebar seperti ikan yang berenang ke lautan tanpa batas. Kesadarannya akhirnya memasuki 4 lautan Battle Wheel yang luas itu. Dia merasa seperti telah memasuki beberapa gunung berapi. Keempat Battle Wheels juga memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, mewakili atribut yang berbeda. Misalnya, pasukan elang darah memiliki bau darah yang menyengat, tentara pemecah gunung memiliki pembantaian yang berat, pendekar pedang spiritual memiliki ketajaman, sedangkan pasukan besar sangat besar. Semua atribut ini terkait dengan karakteristik yang ditampilkan oleh pasukan ini selama bertahun-tahun. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah gaya mereka. Kesadaran Mu Chen telah bercampur dengan lautan Battle Wheel itu, dengan getaran tak berujung yang menggema di hati Mu Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah kehilangan kesadaran dari dampak Battle Wheel itu dan tidak bisa mempertahankan keadaan pikiran yang jernih. Tapi, untungnya, Mu Chen tidak normal. Selanjutnya, Mu Chen tidak terburu-buru untuk mencoba resonansi antara pasukan setelah bercampur ke dalam Battle Wheels itu, sebaliknya, dia membiarkan kesadarannya berkeliaran di sekitar lautan Battle Wheel itu. Seperti ikan sungai yang bergabung dengan sekelompok besar ikan, mencoba membuat segala sesuatunya mirip dengan mereka. Secara alami, faktor terpenting adalah bahwa Mu Chen tidak sengaja menyembunyikan keberadaan kesadarannya.
Ketika kesadarannya mengembara di sekitar 4 lautan Battle Wheel yang tak terbatas itu, pikiran Battle Wheels itu telah merasakannya. Pikiran itu secara alami datang dari para pejuang dari 4 pasukan masing-masing. Jadi ketika mereka merasakan untaian kesadaran dari Mu Chen, ada prajurit yang tak terhitung banyaknya di antara 4 pasukan yang segera membuka mata mereka dengan kaget. Secara umum, ketika mereka menemukan faktor asing dalam kehendak pertempuran pasukan mereka, mereka secara alami akan meluncurkan serangan dalam upaya untuk menghancurkannya. Tapi penyerbunya adalah Mu Chen. Dalam periode waktu ini, Mu Chen telah memimpin pasukan 9 neter dan bertarung bersama dengan mereka, dan mereka juga merasa sangat iri atas kekuatan luar biasa dari Spirit of Battle Wheel yang dapat dibentuk oleh pasukan 9 neter di bawah kendali Mu Chen. Jadi ketika mereka merasakan kesadaran Mu Chen, mereka tidak menolaknya secara refleks dan ragu-ragu sebentar. Selanjutnya, setelah melihat bahwa Mu Chen tidak banyak bergerak, mereka menerima kesadaran Mu Chen itu. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, Mu Chen juga berasal dari domain Great Havenlau dan dapat dianggap sebagai pendamping. Tetapi bahkan jika prajurit biasa telah menerimanya, ada beberapa komandan di bawah 4 raja di 4 pasukan ini. Sebagai atasan pasukan mereka, mereka secara alami tidak bisa mengabaikan ini. Jadi, setelah ragu-ragu sebentar, mereka masih memberitahu atasan mereka tentang hal ini, keempat raja. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah menerima berita itu, keempat raja terbang ke langit pada saat yang sama dan melihat ke arah gunung dengan kaget. 9 neter juga muncul di langit. Ketika dia muncul, keempat raja mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. 9 neter king, apa yang rajamu coba lakukan? Meskipun keempat raja masih sopan, 9 neter bisa merasakan jejak keraguan dari mereka. Lagi pula, Mu Chen telah ikut campur dalam pasukan mereka tanpa memberitahu mereka tentang hal itu, yang tampaknya agak kasar. Nine neter tersenyum pahit dan tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah pikiran telah menyebar di langit malam dengan suara bergema Mu Chen. Aku perlu meminjam pasukan dari 4 raja untuk berlatih. Jika saya berhasil, saya mungkin bisa membantu keempat pasukan dalam memahami Spirit of Battle Wheel. Suara lembut Mu Chen langsung menyebabkan keempat raja memancarkan cahaya dari mata mereka dan senyum cemerlang langsung terlihat di wajah mereka. Haha, jika rajamu menginginkannya, kamu bisa melanjutkan sesukamu. The Great Cliff King, yang selalu diam, tidak bisa menahan tawanya. Dalam periode waktu ini, dia telah menyaksikan kekuatan Spirit of Battle Wheel pada sebuah pasukan. Oleh karena itu, matanya menjadi merah karena iri beberapa hari terakhir ini tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena tidak ada seorang jenius seperti Mu Chen di antara bawahannya. Karena itu, dia hanya bisa khawatir tanpa daya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen, bahkan dengan sikap mereka, keempat raja tidak bisa menahan kelopak mata mereka berkedut dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan ketidakbahagiaan bagi orang lain, mereka bahkan mungkin akan memberitahu Mu Chen untuk memerintahkan pasukan mereka namun dia berharap selama dia bisa memperbaiki Spirit of Battle Wheel. Ketika 9 neter melihat 4 raja yang berharap mereka bisa menyerahkan pasukan mereka kepada Mu Chen, bibirnya sedikit terangkat. Tapi tak lama setelah itu, dia merajut alisnya dan melihat siluet di gunung. Tapi, bukankah orang itu terlalu serakah? Bagaimana Spirit of Battle Wheel sesuatu yang begitu mudah untuk disempurnakan? Bab 859 Pertempuran Elang Darah akan semangat. Setelah mengirim 4 raja, wasiat Mu Chen telah bersentuhan dengan 4 lautan pertempuran Wheel yang tak terbatas sekali lagi. Mungkin karena persetujuan dari 4 raja, para prajurit dari 4 pasukan memiliki penjaga mereka untuk Mu Chen dihapus. Kehendak di lautan Battle Wheel juga mulai bersentuhan dengan wasiat asing Mu Chen. Kehendak Mu Chen juga telah menyatu secara diam-diam tetapi dia tidak mengganggu sirkulasi Battle Wheels 4 pasukan. Seolah-olah dia adalah seorang penonton yang diam-diam ikut. Jika dia ingin menimbulkan resonansi di Battle Wheel, maka dia harus terlebih dahulu mendapatkan harmoni dengannya. Saat ia pergi, hati Mu Chen menjadi lebih tenang. Teriakan pertempuran tak berujung di hatinya dari sebelumnya juga telah melemah, sedikit demi sedikit, sebelum benar-benar menghilang. Seluruh wilayah menjadi sunyi pada saat ini. Di mata orang luar, aura di sekitar Mu Chen telah ditarik sepenuhnya. Ketika keempat raja melihat pasukan mereka sendiri, mereka menyadari bahwa kehendak pertempuran yang telah melonjak sebelumnya telah berubah lebih tenang pada saat ini. Mereka tidak jelas tentang alasan di balik perubahan itu,
tetapi mata mereka menjadi lebih cemerlang. Itu karena perubahan ini jelas membuktikan bakat luar biasa Mu Chen di jalan Battle Wheel. Mungkin Mu Chen benar-benar bisa menyempurnakan Battle Wheel Spirit dari pasukan mereka. Mereka tidak khawatir tentang Mu Chen menyebabkan apapun untuk pasukan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari domain Great Havenlau, dan jika Mu Chen telah melakukan tindakan seperti itu, maka domain Great Havenlau tidak akan memiliki tempat untuknya. Selanjutnya, mereka memiliki lebih banyak pemahaman tentang Mu Chen setelah beberapa hari interaksi ini. Dan dengan karakter yang terakhir, tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan tercela seperti itu. Waktu secara bertahap melewati malam. Kira-kira 3 jam kemudian, wasiat Mu Chen telah berubah menjadi wasiat prajurit biasa dan sepenuhnya menyatu menjadi 4 pasukan. Dia bisa merasakan bahwa kehendak pertempuran keempat pasukan tidak menolaknya. Namun, itu masih belum mencukupi. Apakah kalian ingin memurnikan Spirit of Battle Wheel dan menjadi lebih kuat? Kehendak Mu Chen telah menyebar di antara 4 lautan Battle Wheel dan ditransmisikan ke setiap prajurit. Berdengung, berdengung, lautan 4 pasukan tiba-tiba bergelombang. Itu adalah respons paling intens yang ditanggapi oleh keempat pasukan, dipenuhi dengan kegembiraan yang bisa dibilang gila. Impian setiap pasukan adalah membentuk Spirit of Battle Wheel. Karena hanya dengan cara itu, pasukan mereka dapat memiliki jiwa. Jika tidak, mereka pada akhirnya adalah prajurit yang tersebar dan tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat. Ketika Mu Chen mendengar tanggapan yang intens itu, dia dengan ringan tersenyum di dalam hatinya. Dengan respons yang intens seperti itu, akan lebih mudah untuk menyebabkan resonansi. Keempat raja juga merasakan gelombang kehendak pertempuran dari pasukan mereka saat ini dan menggosok tangan mereka bersama-sama dalam kegembiraan. Tuan-tuan, karena ini pertama kalinya saya mencoba metode ini, saya tidak dapat membantu keempat pasukan dalam menyempurnakan Spirit of Battle Wheel sekaligus. Karena pasukan elang darah memiliki jumlah yang paling sedikit, pertama-tama saya akan mulai dari mereka. Petik 2. Tapi kata-kata dari Mu Chen yang ditransmisikan ke telinga mereka telah menyebabkan Raja Pemisah Gunung dan 2 wajah raja lainnya menjadi kaku. Raja Elang Darah, di sisi lain, menyeringai, yang membuat 3 raja lainnya memelototinya, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Aula Elang Darah akan menjadi yang pertama mencobanya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya berharap agar Mu Chen berhasil, pemurnian Battle Wheel Spirit bukanlah masalah sederhana. Tapi, bagaimana jika berhasil? Hanya memikirkan tentang pasukan Elang Darah yang membentuk roh kehendak pertempuran, ketiga raja melontarkan mulut mereka dengan tidak senang. Pada saat ini, Mu Chen tidak memperhatikan pikiran ketiga raja, karena dia jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia berusaha membantu keempat pasukan untuk memperbaiki roh pertempuran Wheel sekaligus, pikirannya mungkin dihancurkan oleh Battle Wheels yang kejam. Oleh karena itu, dia harus mencobanya satu persatu, dan karena pasukan Elang Darah memiliki jumlah yang paling sedikit, itu adalah target terbaik untuk dia coba. Saat dia memikirkannya di sini, dia dengan cepat menarik surat wasiatnya dari 3 pasukan lainnya, sebelum fokus pada kehendak pertempuran pasukan Elang Darah. Pasukan Elang Darah menyambut dari keinginan Mu Chen dan membiarkan keinginan Mu Chen dengan cepat berintegrasi ke dalam keinginan mereka. Lepaskan semua Battle Wheel-mu. Pikiran Mu Chen telah ditransmisikan ke pikiran setiap prajurit. Ledakan. Seiring dengan suara Mu Chen, pasukan Elang Darah mengeluarkan raungan dengan Battle Wheel yang tak terbatas memancar keluar. Itu seperti lautan darah yang bersiul di wilayah ini. Itu dipenuhi dengan bau darah. Kehendak Mu Chen terasa seperti berada di tengah lautan darah dan mayat, dengan seluruh wilayah diwarnai merah tua. Kehendak pertempuran pasukan Elang Darah dapat dianggap halus dan kuat. Tapi dibandingkan dengan pasukan 9 meter, itu sedikit kurang. Jadi tidak ada fluktuasi dari kehendak Mu Chen. Itu menjadi sunyi saat memasuki kedalaman lautan darah Battle Wheel. Saat lautan darah Battle Wheel melonjak, haus darah yang tak ada habisnya mengalir ke pikiran Mu Chen bersama dengan adegan pembantaian tanpa akhir yang melintas di hatinya. Ini adalah pertempuran yang telah dilalui pasukan Elang Darah. Tapi dalam pandangan Mu Chen, Battle Wheel of the Blood Hawk Troop masih belum cukup disempurnakan. Tepatnya, itu karena belum ada komandan yang bisa memimpin situasi umum karena pasukan Elang Darah dikomandoi oleh beberapa komandan. Meskipun itu bisa meningkatkan jumlah pasukan yang bisa mereka perintahkan secara keseluruhan, masih ada perbedaan halus sehingga sulit bagi mereka untuk menyempurnakan kehendak pertempuran mereka bersama-sama. Untuk menyempurnakan Battle Wheel,
mereka akan membutuhkan seorang komandan tunggal, seperti bagaimana Mu Chen memerintahkan pasukan 9 neter. Tetapi jika dia ingin memimpin Battle Wheel of the Bloodhawk Troop, maka dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para warrior. Percayakan Battle Wheel Anda kepada saya. Kehendak Mu Chen dengan cepat menyebar di lautan Battle Wheel. Kata-katanya telah menyebabkan beberapa riak di antara pasukan Elang Darah. Bagaimanapun, para pejuang berasal dari Bloodhawk Hall dan Battle Wheel mereka adalah kepercayaan terbesar mereka. Terlepas dari apapun, membiarkan orang asing memerintahkan Battle Wheel mereka adalah hal yang tabu. Keributan di pasukan Elang Darah dirasakan oleh Raja Elang Darah. Dia segera memutar matanya dan dengan marah meraung, lakukan apa yang dikatakan Rajamu. Dengan teriakan Raja Elang Darah, pasukan Elang Darah tidak lagi ragu-ragu dan pertempuran akan meletus. Kehendak Mu Chen langsung menyebar dan menyatu dengan kehendak pertempuran yang kuat itu. Bau darah yang intens telah melonjak dalam pikiran Mu Chen, itu sangat kuat. Jika itu adalah ahli biasa, mereka mungkin akan berubah menjadi iblis yang membantai. Tapi itu tidak mempengaruhi Mu Chen. Dia telah mengabaikan bau darah yang tak ada habisnya. Dengan kehendak hatinya, badai menyapu lautan darah Battle Wheel. Balok Battle Wheel merah keluar dari lautan darah Battle Wheel dan bau darah menyebar ke seluruh wilayah ini. Hati Mu Chen telah terdiam dan benar-benar menyatu dengan lautan darah Battle Wheel, merasakan bau darah dan pertempuran yang telah dilalui pasukan Bloodhawk di masa lalu. Ekspresi setiap prajurit dari pasukan Elang Darah berubah serius saat mata mereka berkedip. Pada saat ini, mereka bisa merasakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menyatukan kehendak pertempuran mereka. Tangan itu tampak besar dan kuat. Itu bisa memunculkan kekuatan mereka hingga batasnya. Itu adalah keinginan dari Mu Chen. Mereka belum pernah merasakan keinginan yang begitu kuat sebelumnya. Tidak satupun dari komandan mereka yang bisa mencapai keinginan yang begitu kuat. Prajurit pasukan Elang Darah telah memblokir semua gangguan dari dunia luar. Mereka merasakan kemudahan yang hanya mengharuskan mereka untuk terus-menerus melepaskan kehendak pertempuran dari diri mereka sendiri saat tangan besar itu menyatukan kehendak pertempuran mereka dan kemudian meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Berdengung, berdengung, lautan darah Battle Wheel terbalik dengan keras dan wajah Raja Elang Darah berubah pada pemandangan ini, karena dia bisa merasakan pertarungan pasukan Elang Darah naik dengan cepat. Tidak ada komandan di masa lalu yang bisa memerintahkan Battle Wheel pasukan Elang Darah setinggi ini. Inilah yang dimaksud dengan jenius Battle Wheel yang sebenarnya. Hanya di tangan seorang jenius kehendak pertempuran suatu kekuatan dapat menjadi kuat dan menghancurkan semua rintangan. Raja Elang Darah dengan ringan menghela nafas ketika dia melihat 9 neter dengan iri dan tersenyum pahit. Kamu benar-benar telah membawa orang yang cukup baik kembali kali ini. Nine Neter dengan ringan tersenyum dengan sedikit kebanggaan pada ekspresinya yang dingin. Saat itu, ketika Mu Chen tiba di domain Great Havenlau, tidak ada yang optimis padanya. Tetapi, pada akhirnya, kenyataan membuat semua orang mengerti bahwa mereka telah salah menilainya. Beberapa raja juga telah melihat ke atas lautan darah Battle Wheel yang memiliki sinar Battle Wheel yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertabrakan saat Battle Wheel yang luas tak henti-hentinya berombak di angkasa. Dengan persepsi mereka yang tajam, mereka dapat merasakan bahwa di kedalaman gelombang-gelombang itu, tampaknya ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Cahaya berdarah telah memenuhi seluruh wilayah ini. Li, tiba-tiba, teriakan tajam seperti elang tiba-tiba bergema di seluruh cakrawala. Tubuh Raja Elang Darah bergetar saat dia mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan di wajahnya. The Mountain Splitting King, Spiritual Sword King dan Great Cliff King juga memiliki kemegahan dari mata mereka. Prajurit dari pasukan lain juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada cahaya berdarah yang bergelombang. Di tempat di mana cahaya berdarah menyebar, Bloodhawk yang sangat besar sedikit membuka sayapnya, mencapai 1000 kaki, sebelum mengepakkannya dengan Battle Wheel yang menakjubkan menyapu di wilayah ini. Bloodhawk itu secara alami adalah Spirit of Battle Wheel yang disempurnakan oleh Bloodhawk Troop. Raja pemisah gunung dan yang lainnya menghirup udara dingin saat mereka bertukar pandang dengan keterkejutan dan kegembiraan di mata mereka. Mu Chen sebenarnya telah berhasil membantu pasukan Elang Darah menyempurnakan semangat kehendak pertempuran. Bab 860 Pseudo Battle Wheel Spirit. Li, Bloodhawk yang besar melayang di atas Bloodhawk Troop. Surging Battle Wheel tersapu saat mengepakkan sayapnya, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar hebat.
Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kehendak pertempuran pasukan Elang Darah telah jauh melebihi sebelumnya. Ini adalah kekuatan Battle Wheel Spirit. Raja Elang Darah mengangkat kepalanya dan tercengang, sambil melihat elang darah yang besar. Setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan gemetar saat kegembiraan menyembur di wajahnya, membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Pasukan elang darah yang telah dia asuh selama bertahun-tahun akhirnya menyempurnakan roh kehendak pertempuran. 3 raja berdiri di samping dengan mata merah. Karena mereka tahu perubahan besar yang akan dibawa ke pasukan yang telah menyempurnakan Battle Wheel Spirit. Meskipun pasukan elang darah telah kehilangan setengah dari prajuritnya karena pasukan Skycrow, kekuatan bertarung dari roh kehendak pertempuran yang disempurnakan bahkan lebih kuat ketika pasukan itu berada di puncaknya. Perubahan ini membuat hati ketiga raja mendidih. Dalam hal kekuatan, pasukan mereka lebih kuat dari pasukan elang darah. Khususnya pasukan pemisah gunung Raja Pemisah Gunung, yang pasukannya dapat menempati peringkat 3 besar di antara para raja. Selanjutnya, jumlah anggota pasukan telah melebihi 10.000. Jika mereka berhasil memurnikan Spirit of Battle Wheel, kekuatan bertarung mereka pasti akan mencengangkan. Saat mereka merenungkannya, 3 tatapan panas yang tak terkendali diarahkan ke puncak gunung, di mana seseorang duduk dengan tenang. Sosok itu tampak rapuh di langit malam, tetapi tidak seorang pun, bahkan para raja, yang berani meremehkan sosok itu. Para raja mengetahui potensi mengerikan yang dimilikinya untuk dapat membantu pasukan lain dalam membentuk Spirit of Battle Wheel. Dia pasti bisa disebut Genius Battle Wheel. Di bawah tatapan panas mereka, Mu Chen tiba-tiba berdiri dari puncak gunung dan melihat Bloodhawk besar di atas Bloodhawk Troop. Dia bisa merasakan bahwa kehendak pertempuran pasukan elang darah sepenuhnya berada di bawah kendalinya saat ini. Jika dia mau, dia bisa segera membentuk Battle Wheel of the Nine Nether Troop juga. Dengan begitu, kehendak pertempuran kedua pasukan akan berada di bawah kendalinya dan kekuatan yang bisa dia keluarkan pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, upaya ini telah membuat Mu Chen mengerti bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk membantu pasukan lain membentuk Battle Wheel mereka. Mu Chen dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan melihat Battle Wheel Spirit yang besar di atas Bloodhawk Troop pecah menjadi kilauan darah dan terbentuk kembali menjadi lautan Battle Wheel. Dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di hadapan para raja. Ketika raja melihat kedatangannya, mereka segera menangkupkan tinju mereka dan tampak lebih sopan dari sebelumnya. Bahkan sebelum mereka bisa berbicara, Mu Chen melihat Raja Elang Darah. Raja Elang Darah, jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Itu karena, secara akurat, pasukan Bloodhawk belum menyempurnakan Battle Wheel Spirit yang asli. Raja Elang Darah dan raja lainnya memandang Mu Chen dengan bingung. Mu Chen tersenyum pahit. Di bawah keterlibatan saya, pasukan Elang Darah telah benar-benar membentuk roh kehendak pertempuran. Tetapi persyaratannya adalah bahwa itu harus di bawah komando saya. Jika wasiatku dihapus darinya, tidak mungkin pasukan Elang Darah dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk mempertahankan semangat kehendak pertempuran. Senyum di wajah Raja Elang Darah membeku, sebelum dia tersenyum pahit. Mu Chen bukan komandan pasukan Elang Darahnya, jadi dia secara alami tidak bisa mengikuti pasukan Elang Darah. Jika itu benar-benar terjadi, maka akan membingungkan untuk mengetahui milik siapa pasukan Elang Darah itu. Dan hampir tidak mungkin bagi Raja Elang Darah untuk menemukan seseorang seperti Mu Chen untuk tinggal di aula Elang Darah kecilnya. Melihat Raja Elang Darah dan yang lainnya sedikit kecewa, Mu Chen tersenyum lagi. Meskipun kalian tidak dapat mempertahankan roh kehendak pertempuran yang asli sendiri, kamu masih dapat mengatur untuk memperbaiki roh kehendak pertempuran semu dengan kekuatanmu. Pertempuran semu akan semangat. Raja Elang Darah dan berbagai raja lainnya saling bertukar pandang. Apa itu? Mungkinkah Battle Wheel Spirit juga diklasifikasikan antara asli dan palsu? Mu Chen tersenyum. Tindakanku sebelumnya tidak sia-sia. Saya telah menyegel jejak Battle Wheel Spirit itu di benak setiap prajurit. Jadi, di masa depan, mereka dapat mengandalkan jejak itu untuk membentuk Battle Wheel Spirit. Namun, itu tidak tergantung pada pasukan Elang Darah itu sendiri untuk memperbaiki roh kehendak pertempuran. Jadi dalam hal kekuatan, itu secara alami lebih lemah daripada yang asli. Oleh karena itu, saya menamakannya sebagai roh kehendak pertempuran Sudo. Wajah berbagai raja dipenuhi dengan keterkejutan, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang roh kehendak pertempuran yang dibentuk dengan kekuatan eksternal. Tapi kata-kata Mu Chen telah membuat mereka merasa lega.
Terlepas dari Battle Wheel Spirit itu asli atau palsu, tidak masalah selama itu bisa digunakan. Mereka tidak berani berharap bisa naik ke langit dalam satu langkah. Selanjutnya, jejak saya ini tidak dapat digunakan tanpa henti. Energi spiritual dalam jejak akan habis dan menghilang, jadi saya perlu mengisinya kembali secara berkala. Mu Chen mengangkat bahu. Raja Elang Darah dan yang lainnya memiliki butiran keringat dingin yang menutupi wajah mereka, karena jejaknya masih perlu diisi ulang. Sepertinya, di masa depan, jika mereka berharap jejak Battle Wheel Spirit bertahan lama, mereka pasti tidak bisa untuk menyinggung Mu Chen. Melihat wajah mereka, Mu Chen menggaruk kepalanya. Mengambil jalan pintas tidak bisa dihindari. Jika beberapa dari kalian tidak puas dengan itu, maka kita bisa melupakan masalah ini. Tidak mungkin. The Mountain Splitting King, Spiritual Sword King dan Great Cliff King semuanya berbicara pada saat yang sama. Mereka saling memandang, sebelum Raja Pemisah Gunung berkata, "Rajamu terlalu rendah hati." Meskipun roh kehendak pertempuran semu tidak sekuat yang asli, masih tidak ada pasukan yang tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menyusahkan rajamu untuk masalah ini. Saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Di masa depan, jika rajamu membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk memberi tahu saya. The Great Cliff King, yang selalu diam, telah berbicara dengan suara serius dengan tinjunya yang ditangkupkan. Mu Chen melambaikan tangannya setelah mendengar mereka. Kami semua dari domain Great Havenlau. Itu wajar bagi kita untuk saling membantu. Karena kalian bertiga bersedia, maka saya akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan Battle Wheel Spirit untuk ketiga pasukan Anda juga. Tapi aku punya permintaan yang harus aku minta persetujuanmu. Rajamu, tolong beritahu. Mu Chen tersenyum. Aku hanya berharap bisa meminjam pasukanmu di saat-saat genting. Mu Chen sudah tahu bahwa dia bisa beresonansi dengan pasukan lain. Jadi itu berarti di saat-saat genting, dia bisa memimpin Battle Wheel pasukan mereka. Namun, dia harus meminta persetujuan dari 4 raja sebelum para prajurit dari pasukan itu mengakuinya dan mengizinkannya untuk memimpin Battle Wheels mereka. Terlepas dari apapun, pasukan itu bukan bagian dari pasukan 9 Nether dan bukan miliknya. Mendengar kata-kata Mu Chen, para raja tercengang, sebelum mereka bertukar pandang dan tersenyum. Tidak masalah. Lebih jauh lagi, jika itu benar-benar terjadi, kita seharusnya menghadapi situasi yang berbahaya. Pada saat itu, selama rajamu mampu melakukannya, pasukan kami adalah milikmu untuk dikomando. Balasan mereka lugas, karena mereka tahu bahwa Mu Chen paling-paling bisa meminjam pasukan mereka dan tidak menangkap mereka. Bagaimanapun, pasukan itu diasuh dengan susah payah oleh mereka dan hanya mengindahkan perintah mereka. Selama mereka tidak menyetujuinya, Mu Chen tidak bisa menahan mereka dalam kegelapan dan memerintahkan pasukan mereka terlepas dari bakat Battle Wheel-nya. Oleh karena itu, menyerahkan pasukan mereka kepada Mu Chen pada saat-saat penting itu berada dalam jangkauan penerimaan mereka. Bagaimanapun, itu bisa menjadi remunerasi untuk Mu Chen yang membantu mereka memperbaiki roh kehendak Pseudo Battle. Melihat persetujuan mereka, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak memiliki motif lain dan hanya ingin memerintahkan pasukan mereka pada saat-saat genting untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Setelah mengetahui bahwa pasukan puncak lainnya juga memiliki kejeniusan yang dapat menyempurnakan Battle Wheel Spirit, Mu Chen telah mengambil tindakan pencegahan. Pasukan 9 Nether baru saja berkembang dalam 1 tahun terakhir, jadi jumlahnya masih belum mencukupi dan, secara umum, kekuatan Battle Wheel Spirit sangat terkait dengan jumlah pasukan. Tapi jelas tidak mungkin bagi pasukan 9 Nether untuk berkembang pada saat ini. Selanjutnya, itu tidak bisa tiba-tiba memunculkan kekuatan seluruh pasukan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan selain menempatkan pikirannya pada pasukan elit raja lainnya. Meskipun akan lebih merepotkan dan lebih sulit baginya untuk memimpin pasukan lain, Mu Chen tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik saat ini. Di Valen Battlefield yang penuh dengan bahaya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kami akan sedikit memperlambat kecepatan mencari reruntuhan selama 2 hari ke depan. Tunggu sampai aku memperbaiki Battle Wheel Spirit dari 3 pasukan yang tersisa, kita akan menjadi besar. Mu Chen memandang semua orang. The Mountain Splitting King mengangguk dan berhenti sebentar, sebelum berkata, saya telah menerima beberapa berita selama 2 hari terakhir yang terkait dengan jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen membeku.
Orang itu sangat terkenal di Valen Battlefield akhir-akhir ini. Karena kekuatan apapun yang menabraknya akan menjadi berlumuran darah, bahkan 10% dari mereka tidak dapat melarikan diri. Raja Pemisah Gunung memandang Mu Chen dan melanjutkan, selanjutnya, menurut berita saya, orang itu tampaknya sedang mencari jejakmu. Istana Mendalam Langit. Tatapan Mu Chen tenang saat dia menganggukkan kepalanya. Dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan Istana Mendalam Langit. Karena orang itu berasal dari Istana Mendalam Langit, tidak aneh jika orang itu mengejarnya. Selanjutnya, ada juga beberapa berita tentang kejeniusan Battle Wheel dari Divine Pavilion. Banyak kekuatan tangguh telah dikalahkan olehnya dalam beberapa hari terakhir. Menurut intuisiku, sangat mungkin dia juga mengejarmu. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Agak merepotkan untuk dilihat oleh dua jenius Battle Wheel, tapi... Mu Chen meludahkan seteguk udara. Ketenangan dalam tawanya berseri-seri dengan kepercayaan diri yang membuat orang lain mengangkat alis mereka. Jika mereka mengejarku, biarkan mereka datang. Pada saat itu, saya tidak keberatan membiarkan mereka memahami perasaan menendang pelat logam. Setelah bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Tetapi pada akhirnya, dia tidak takut. Itu terjadi di masa lalu, dan akan terjadi di masa depan.